Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, bertemu kembali melalui video, yang Ibu buatkan untuk para ananda yang memprogramkan mata kuliah fisika dasar, khususnya untuk, program studi pendidikan biologi. Melalui video ini, Ibu, membuatkan videonya agar ananda ketika ingin Eee, menyimak kembali materi yang kita bahas, untuk materi pada pertemuan 2, Ananda bisa membuka video ini. Dan tentu seperti biasa ketika Ananda mengalami kendala dalam, menyimak, misalnya ada bagian yang tidak dipahami, Ananda boleh, menghubungi Ibu secara pribadi, atau bisa juga disampaikan melalui, komunikasi aplikasi yang kita gunakan secara bersama, baik melalui WhatsApp Group ataupun Google Classroom. Baik Nanda, sebelum Ibu masuk pembahasan materi untuk di pertemuan kedua ini, Ibu ingin, memberikan dulu beberapa penjelasan awal, terkait trik yang Ibu, kalau bisa memberi saran kepada Ananda, agar penggunaan video pembelajaran ini atau perkuliahan ini dapat Ananda gunakan secara optimal. Jadi, yang perlu Ibu informasikan, biasanya untuk materi yang Ibu berikan ketika dibuatkan video, pada umumnya itu memiliki durasi 40 sampai bahkan ada yang lebih dari 1 jam. Nah, mengingat Ananda berada di masing-masing lokasi ya, memiliki kekondusifan jaringan yang tidak sama, sehingga Ibu menyarankan, bagi yang mungkin, ingin menyimak materi Ibu ya, tapi kadang terkendala jaringan, tipsnya adalah Ananda boleh memutar per bagian. Jadi kalau misalnya targetnya, pada waktu itu yang kondusifnya hanya 10 menit untuk menyimak, tidak mengapa. Jadi, tidak perlu dipaksa untuk, sekaligus menyimak video Ibu. Tapi kalau misalnya bisa disimak, langsung habis atau langsung selesai dari awal sampai akhir, itu tentu lebih bagus. Tapi, kembalinya kepada, diri Ananda. Jadi, seseorang dalam memaknai atau memahami suatu materi itu, ada yang suka diberikan sekaligus, ada juga yang suka, sedikit-sedikit tapi rutin. Nah, mungkin ini yang bisa Anandaku sekalian jadikan evaluasi, bisa Ananda, merefleksi kembali ya, kira-kira, cara yang tepat yang mana yang Ananda bisa gunakan, sehingga penggunaan video perkuliahan ini dapat Ananda, gunakan dengan baik. Karena tentu, Ibu berharap Ibu melakukan merekam suara, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban Ibu ya, tentu harapan yang lebih, Ibu harapkan adalah memang Ibu membuatkan video ini memang Ananda bisa gunakan dan dapat, menambah pemahaman Ananda setelah Ananda menyimak, materi. Mungkin itu ya, penyampaian awal dari Ibu. Baik, Ibu masuk dimulai untuk materi. Jadi untuk materi kedua pada pekan ini, baik yang kelas sinkron ataupun tidak sinkron, untuk materi pekan kedua ini kita, masuk ke dalam pembahasan tentang static force. Jadi kalau misalnya kita mau translate atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, statik kalau kita maknai ya berarti statis, force kita maknai sebagai gaya. Jadi artinya static force itu di dalam terjemahannya adalah, gaya statis. Nah, pada pembahasan ini, Ibu akan menyajikan beberapa poin materi yang akan disampaikan. Jadi, ada kesetimbangan dan kestabilan benda, jadi di poin 1 ini kita membahas dulu apa-apa syarat, sehingga benda bisa dalam keadaan setimbang dan stabil. Kemudian, karena kita lagi-lagi ya Ibu sudah jelaskan bahwa untuk fisika dasar untuk, prodi pendidikan biologi, Ibu upayakan menjelaskan materi fisikanya ini dibawa ke konteks biologi, jadi tidak jauh-jauh dari apa yang sebenarnya kalian kaji di, biologi. Harapannya Ibu sebenarnya adalah selain membekali kalian tentang konsep fisika dasar itu sendiri, misalnya nanti dapat rezeki menjadi seorang guru IPA terpadu, dari mata kuliah ini Ananda, semoga bisa paham bahwa sebenarnya, mengkaji, rumpun ilmu IPA itu sebenarnya bukan hal yang sulit karena
di antara rumpun ilmu IPA itu ada keterkaitan masing-masing. Jadi misalnya biologi ada keterkaitan dengan fisika, kimia ada keterkaitan dengan fisika, demikian pula biologi dengan kimia. Jadi harapan Ibu seperti itu sehingga berusaha membawa materi fisika dasar ini ke konteks kekhususan prodi Ananda. Nah, selanjutnya pada poin ketiga ada stabilitas tubuh manusia saat mendapat gaya dari luar. Jadi kalau tadi untuk di poin 2 ini kita membahas pada saat tubuh dalam kondisi normal, sementara di poin ketiga itu dibahas bagaimana stabilitas tubuh manusia pada saat mendapat gaya dari luar. Ya, mungkin ada yang masih bertanya seperti apa Bu? Nanti kita bahas contohnya ya. Selanjutnya untuk otot-otot di poin keempat kita akan membahas tentang otot-otot tulang. Bagaimana kaitannya dengan kestabilan dan kesetimbangan benda. Selanjutnya kita akan membahas tuas dan pengungkit. Nah, kenapa kok Bu kita membahas tuas dan pengungkit? Nah, tentu ada kaitannya dengan materi. Termasuk juga sebelum Ananda menyimak penjelasan video Ibu secara langsung seperti ini, Ananda sudah diarahkan untuk mengerjakan soal tes pemahaman awal. Jadi semoga di tiap pekannya itu Ibu sediakan tes pemahaman awal. Kegunaannya apa? Di tes pemahaman awal itu Ananda bisa tahu, oh sebelum saya masuk materi yang akan dijelaskan oleh Ibu, ini nih yang harus saya kuasai dulu. Jadi kalau Ananda sudah punya bekal, ya bekal yang sama standarnya, jadi kita memiliki pemahaman yang sama, misalnya pada materi ini apa sih yang dibutuhkan, dan dasarnya itu semua mahasiswa sudah tahu, itu akan lebih memudahkan Ibu dalam menjelaskan materi. Jadi Ibu bisa mengkoneksikan apa yang kalian sudah pahami sehingga penjelasan Ibu bisa lebih mudah diterima. Next, yang terakhir adalah siku dan panggul. Jadi ini di bagian ke-6 ini kita akan membahas beberapa contoh soal ya pengaplikasian dari konsep yang kita bahas yaitu tentang gaya statis dalam kaitannya dengan kesetimbangan dan stabilitas benda. Oke, Ibu lanjut penjelasan. Jadi untuk pengetahuan prasyarat sesuai dengan apa yang Ibu cantumkan di dalam tes pemahaman awal Ibu. Nah, di slide Ibu itu akan Ananda melihat beberapa gambar yang Ibu tampilkan, entah itu di sekat pembatas materi ataupun di dalam materi itu sendiri. Nah, gambar-gambar ini sebenarnya ada kaitannya dengan materi. Jadi misalnya seorang anak ini menggendong sebuah tas ransel yang sangat berat. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan materi kita? Tentu, tapi nanti Ibu akan bahas. Adapun materi atau pengetahuan prasyarat sebelum Ananda masuk di materi ini, untuk materi fisikanya sendiri, Ibu ingin mengajak Ananda untuk melihat kembali soal-soal di tes pemahaman awal tentang tuas atau pengungkit ya. Jadi kalau dalam fisika tuas atau disebut juga sebagai pengungkit ini merupakan salah satu pesawat sederhana. Kenapa kemudian tuas ini sempat dibahas? Karena nanti bagian tubuh kita di bagian tertentu itu kita akan analogikan sebagai tuas prinsip kerjanya. Sehingga perlu dijelaskan kepada Ananda apa-apa yang perlu Ananda perlu ingat. Kemudian yang kedua adalah kesetimbangan benda tegar. Jadi kalau kesetimbangan benda tegar, Ananda mungkin bisa lihat soal di mana membicarakan apa yang menjadi syarat benda dalam keadaan setimbang. Nah, nanti kalaupun lupa kembali dan soalnya nanti kita sebut kembali atau bahas kembali di bagian materi. Kemudian yang ketiga adalah torsi. Jadi torsi ini merupakan salah satu besaran fisika yang nanti kita akan bahas dalam materi ini. Well, selanjutnya untuk dari materi biologi yang perlu Ananda sekalian refresh ya, adalah tentang materi sistem gerak pada manusia. Kalau di soal pemahaman awal, Ibu sudah sajikan tentang otot bicep dengan tricep, kemudian bagaimana kondisi tricep dan bicep pada saat mengangkat lengan ataupun merentangkan lengannya, kemudian sistem gerak pada manusia itu terbagi atas dua ya, ada alat gerak pasif dan ada gerak aktif. Nah, kalau Ananda sekalian menjawab benar, tentu memilih sesuai kunci jawaban ya, bahwa alat gerak manusia itu terdiri atas dua, yaitu otot dan tulang. Otot ini merupakan alat gerak aktif, sementara tulang merupakan alat gerak pasif. Apa maksudnya Bu pasif dengan aktif? Nah, Ibu berharap Ananda berkenan untuk mencari tahu informasi secara mandiri. Kalau memang ada kendala, nanti paling akhir Ibu menjadi opsi untuk ditanyai
kalau memang tidak tahu. Tapi Ibu rasa saat ini sudah sangat banyak tersedia sumber informasi ya, apalagi setiap Ananda memiliki gawai pintar ya, smartphone ya, manfaatkan, fasilitas itu untuk kalian bisa mengoptimalkan diri dalam perkuliahan. Oke, sebelum masuk materi karena tadi Ibu sudah memberikan pengantar tentang pengetahuan prasyarat, Ibu mulai dulu dari, pembahasan gaya normal. Mengapa kemudian Ibu, membahas dari gaya normal? Ibu ingin mengungkapkan kembali bahwa di bagian, cek pemahaman awal, Ibu sempat membahas tentang syarat benda dalam keadaan seimbang. Jadi benda bisa dalam keadaan setimbang dan tentu diharapkan dalam keadaan stabil, itu ada syaratnya. Kalau kalian lihat soalnya adalah sigma F-nya itu harus sama dengan 0, dan syarat yang kedua, wait, dan syarat yang kedua adalah sigma tau-nya itu sama dengan 0. Nah, supaya lebih paham, kita mulai dulu dari pembahasan ini untuk bagian yang ini ya. Jadi, kalaupun ada sudah mengerti, alhamdulillah. Kalau mungkin ada yang belum, nah ini Ibu ulas kembali di khusus untuk bagian ini sebelum kita masuk materi. Jadi apa sih maksudnya Bu, sigma F sama dengan 0? Untuk memaknai itu, Ananda boleh perhatikan gambar ini. Tentu kalau misalnya, kita lihat, walaupun ini tidak memiliki animasi ya, mungkin Anda sudah bisa tebak bahwa buku yang berwarna biru ini itu berada dalam keadaan diam. Atau kalau misalnya kita mau memandang dua objeknya antara buku abu-abu dengan, buku biru ini, taruhlah misalnya dia, berada di atas sebuah meja, ya. Nah, ini dalam keadaan diam. Nah, diam di sini bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja. Jadi jadi tidak berarti bahwa tidak ada gaya yang bekerja. Yang tepat adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda ini ketika dijumlahkan sama dengan 0. Maksudnya apa Bu? Untuk memahami itu misalnya Ibu contohkan, misalnya ada orang si A dan si B. Itu mereka tarik tambang nih. Terus kalau untuk mengetahui menang tidaknya kan ada penanda tuh di bagian tengah. Dia condong kemana. Nah, logikanya kalau misalnya di bagian tengah tali ini kita mengharapkan dia tetap berada di posisinya, menurut kalian ini kan saling memberikan tarikan ya. Tarikan kan sama adalah definisi dari gaya. Jadi dorongan atau tarikan adalah gaya dalam fisika. Jadi ini memberikan gaya, ini juga memberikan gaya. Nah, supaya bagian tali ini tetap berada di tengah, logikanya adalah apakah FA-nya dengan FB-nya berbeda atau sama? Nah, Ibu yakin dan percaya, Ananda sekalian juga akan menjawab bahwa supaya bagian tengah tali tetap berada di posisinya, jadi tidak bergerak, tidak condong ke B atau tidak condong ke A, maka FA-nya itu harus sama dengan FB. Nah, sama dengan buku ini. Jadi buku ini bisa berada dalam keadaan tenang, misalnya kita pandang dalam arah vertikal ya. Jadi dalam arah vertikal kalau kalian mereview kembali materi fisika di SMA, itu pada sebuah benda di dalam keadaan diam tentu dipengaruhi oleh gaya beratnya, dan gaya yang berlawanan dengan itu disebut sebagai gaya normal. Supaya buku ini berada dalam kondisi yang diam ya, sama dengan posisi penanda bagian tengah tali ini, berarti antara gaya berat dengan gaya normal harus memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang kalau misalnya nilai yang sama, taruh misalnya Ibu analogikan kembali tadi ya, jadi andaikan ini bukunya, ini si gaya beratnya dan ini si gaya normalnya. Nah, kalau misalnya Ibu menentukan misalnya ini si A ini 20 Newton, berarti kalau sama kan berarti di sini harus 20 Newton ya. Lantas apa maksudnya Bu? Sigma F sama dengan 0. Nah, coba Ibu coba dulu menggunakan, Ibu hapus dulu untuk sementara bagian ini ya, biar memudahkan Ibu menulis. Untuk menjelaskan konsep, oke. Apa maksudnya Bu? Jadi kalau sigma di dalam fisika, maaf ya ini kadang agak, ini sama dengan jumlah. Nah sekarang
Kalau misalnya Ibu bilang sigma F sama dengan 0, jadi Ibu tuh sigma F sama dengan 0. Jadi di talinya ini ada 2 yang bekerja ya, berarti Ibu karena bilang jumlah berarti FA ditambah dengan FB sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu jumlahkan FA-nya adalah 20 Newton, sementara FB-nya juga 20 Newton, sama dengan 0. Nah, sekarang menurut kalian lambang apa yang akan Ibu tulis di sini supaya sama dengan 0? Nah, kalau misalnya jumlah berarti hasilnya tentu akan 40 kan? Berarti yang harus Ibu tuliskan di sini harus bertanda negatif. Pertanyaannya kemudian, Ibu kok bisa ini rumusnya jumlah, kemudian kita gunakan negatif? Nah, ingat, gaya ini merupakan salah satu besaran yang mempertimbangkan arah. Nah, sekarang kalau kalian lihat antara arah FA dengan arah B berlawanan atau tidak? Oke, tentu jawabannya Ananda adalah berlawanan. Jadi kalau misalnya kita anggap FA ini bernilai positif, berarti yang lainnya tentu akan dianggap bernilai negatif. Sehingga FA-nya 20 bernilai positif, FB-nya dianggap negatif karena dia memiliki arah yang berlawanan dari FA. Sehingga ketika kita kurangkan 20 Newton dikurangi 20 Newton, maka kita dapatkan 0. Inilah yang kita sebut sebagai sigma F. Ya, jadi semoga sampai sini Ananda bisa paham. Nah, karena seperti itu berarti sebenarnya untuk kasus ini, berarti kita bisa tulis FA dikurang FB, ya, karena nilainya FB ini berlawanan dengan FA, kita tulis 0. Berarti kalau persamaannya seperti ini, persamaan yang lebih tepat untuk akhirnya adalah FA tidak lain harus sama dengan FB. Jadi ingat, ini syarat pertama kesetimbangan adalah FA-nya harus sama dengan FB, atau gaya-gaya bekerja ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau untuk contoh-contoh nanti kita akan menginteraksikan beberapa gaya. Intinya kalau kita jumlahkan itu sama dengan 0. Nah, supaya sama dengan 0, yang lainnya bernilai positif, yang lainnya harus bernilai negatif. Mungkin ini ya untuk syarat pertama. Kita lanjut ke syarat kedua, sigma tau sama dengan 0. Nah, mungkin ini berlaku kalau yang tadi kuliah sinkron bersama Ibu, mungkin bisa langsung mendengarkan penjelasan dari Ibu. Tapi kalau untuk yang kuliah asinkron, Ibu mencoba menjelaskan konsep torsi ini melalui bagian sini, karena kalau di soal itu hanya menyebutkan ya, besaran apa yang diukur ketika gambarnya seperti ini. Nah, untuk secara konsep Ibu mencoba dulu menjelaskan. Jadi syarat yang kedua tadi supaya benda dalam keadaan setimbang, yaitu sigma tau-nya sama dengan 0. Jadi sama ya, arti sigmanya itu sama dengan jumlah. Jadi jumlah torsi yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0. Nah, sebelum memaknai ini kan tentu Ananda sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya pada sebuah benda bekerja 2 buah torsi, berarti misalnya torsi 1 dikurangi dengan torsi 2 itu sama dengan ketika dijumlah itu sama dengan 0. Berarti kalau supaya dia sama dengan 0 berarti salah satunya harus bernilai negatif, yang lainnya bernilai positif. Ini sama kok prinsipnya tadi dengan pada sigma X sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu lebih ingin untuk menjelaskan kembali konsep tentang torsi. Apa itu torsi? Nah, kalau kalian lihat di tes pemahaman awalnya, di situ dijelaskan bagi yang menjawab benar, dan itu kuncinya adalah benar, bahwa torsi ini menyatakan kekuatan atau gaya yang mampu membuat benda menjadi berputar pada porosnya. Nah, jadi biasanya interaksi yang berkaitan dengan torsi adalah suatu gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut dapat berputar pada porosnya. Nah, contoh, kalau kalian lihat gambar ini, bagian mana yang berputar? Nah, tentu kita sepakat ya, ini kelihatan yang berputar. Jadi kalau misalnya Ibu tandai ini A, ya, dan ini titik B, jadi yang bagian yang memungkinkan untuk berputar itu adalah berada pada bagian A. Untuk memudahkan kalian memahami, coba Ibu membawa analogi yang ke keadaan yang Ananda mudah dapati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tentu masing-masing punya kamar ya di rumahnya ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya di kamar ataupun sebuah rumah tentu memiliki namanya pintu ya. Kalau nggak ada pintu berarti nggak bisa keluar rumah dong. Terus manjat, ini setengah aja ya. Nah, biasanya kalau di pintu tentu memiliki namanya engsel. Nah, engsel ini adalah sumbu putarnya dari daun pintu sama dengan titik A ini. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa para tukang itu meletakkan gagangnya di bagian yang lebih jauh dari titik porosnya?
kok tidak meletakkan di bagian ini? Kenapa tidak diletakkan di bagian dekat-dekat dengan engsel? Nah, tentu kalau Ananda jawab refleks pasti mengatakan, ya iyalah Bu, kalau dekat engselnya itu susah. Nah, kalau jauh dari engselnya mudah. Nah, itulah torsi. Jadi torsi itu menyatakan bagaimana suatu kekuatan itu mampu untuk eh, membuat benda berputar pada porosnya. Jadi seperti daun pintu ini. Jadi daun pintu ini bisa kita buka tutup ya karena ada gerakan perputaran pada engselnya yaitu pada porosnya karena kita memberikan gaya. Jadi semakin jauh posisinya dari titik porosnya itu ternyata porosnya itu semakin besar. Nah, supaya memaknai itu Ananda kita mulai masuk di persamaan torsi. Jadi semoga tadi sudah paham ya bahwa torsi ini menyatakan kekuatan atau enggak menunjukkan besarnya gaya yang mampu untuk menggerakkan sebuah benda. Jadi secara kontekstual Ananda sudah tahu semakin dekat ke titik ya itu akan semakin sulit. Sementara kalau semakin jauh itu akan lebih memudahkan kita untuk membuka pintunya. Nah sekarang Ibu mau mengajak kalian dulu untuk melihat persamaan. Persamaan torsi itu ditunjukkan oleh yang Ibu lingkarin. Jadi tahu kalau nanti di soalnya itu dilambangkan T, nggak masalah. Yang penting kalian paham bahwa maksudnya itu torsi merupakan perkalian antara jarak dikali dengan gaya. Jadi torsi ini dipengaruhi oleh dua buah faktor. Yang pertama, jarak tempat kita memberikan gaya dari titik porosnya, poros pergerakan bendanya, kemudian jumlah gaya yang kita berikan. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat di bagian ini, yang menjadi jaraknya dari titik ini, titik sumbu putarnya, tidak lain adalah, kalau kita bahasakan tidak lain adalah lebarnya pintu. Jadi kalau misalnya di dalam gambar ini, jarak dari titik A menuju ke titik B. Nah ini dilambangkan dengan merah ya, jadi lihat garis merahnya ini adalah R. Nah sama dengan daun pintu, berarti kalau kita membahasakannya dengan bahasa sehari-hari, kalau contoh kasus pintu tadi berarti dia adalah lebarnya pintu. Nah, sementara untuk F-nya gimana kita memberikan titik F, berapa besarnya F. Nah, sekarang ini untuk konsep. Jadi untuk sampai di sini kita telah mengenai bahwa tol ini ditentukan oleh perkalian antara jarak kita memberi jarak titik di mana kita memberikan gaya terhadap sumbu putar dikalikan dengan jumlah gaya yang kita berikan. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu, coba perhatikan ada hal dan ini akan penting karena nanti akan kita aplikasikan pada saat mengerjakan soal. Kalau kita lihat pintunya, ya misalnya Ibu tentukan di bagian yang di dalam ini, misalnya menjadi tempat tidurnya, berarti kalau kita buka pintu kamarnya kan dia didorong ya, dia didorong. Jarang sih kamar kalau misalnya pintu kamar di dalam, bukanya keluar, nanti kalau ada orang lewat tiba-tiba kejebak ya, nanti malah dijol. Nah jadi kalau misalnya seperti ini posisinya, berarti kan ini cenderungnya pintu kamar ini kita akan dorong. Lihat posisinya. Nah, sementara jaraknya itu seperti ini. Nah, ini sama posisinya kalau kalian lihat. Jadi jaraknya itu menuju kalau dari pintu ini dari kiri ke kanan, sementara kalau pintunya kalau di kenyataannya berarti bergerak depan masuk. Nah, ini menandakan bahwa pada torsi antara R dengan F itu apakah sejajar namanya atau saling tegak lurus? Nah, kira-kira mana jawaban benar? Nah, kalau kita lihat, andaikan R-nya ini sejajar dengan F, berarti kan F-nya harusnya di bawah ya, atau harusnya di atas, sehingga membentuk garis sejajar. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini salah. Arah antara jarak dengan gaya yang kita berikan itu tidak sejajar. Berarti pilihan tepat adalah saling tegak lurus. Jadi kalau kita lihat dari atas ini bayangannya, ini R-nya, dari kiri ke kanan, kemudian F-nya. Ini F-nya. Nah, ini lihat, ini adalah R-nya. Berarti antara vektor F dengan R-nya itu saling tegak lurus. Ciri tegak lurus berarti membentuk 90 derajat. Nah, semoga ini bisa dipahami ya, dan nanti bisa langsung dikonekkan Ibu pada saat menjelaskan materi di contoh soal. Oke, yang terakhir kemampuan yang harus kalian miliki terkait sebelum masuk di materi, bagaimana cara memproyeksikan ketika sebuah gaya
memiliki resultan tertentu. Jadi misalnya kalau lihat grafik ini ya, ini biasanya kalau vektor kan misalnya pergerakan benda dalam arah tertentu. Nah, kita mau proyeksikan kepada sumbu X dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau misalnya di gambar ini, kalau kalian di soal itu diminta menentukan persamaan Fx dengan Fy. Jadi ketika nilai F ini kita mau proyeksikan terhadap sumbu X, atau kita lambangkan dengan Fx, maka nilai yang kita ambil, ingat, maka nilai yang kita ambil, Fx itu tidak lain adalah F cos theta. Bukan theta ya, karena yang di sini adalah sudutnya itu adalah alfa. Maaf ya, Ibu yang tidak sesuai. Oke, maaf ini tidak bisa Ibu fungsikan dulu untuk sementara. Ibu tulis saja dulu. Fx sama dengan F cos. Hampir lagi tulis theta. Harusnya alfa. Oke. Jadi kalau misalnya kita proyeksikan, yang harus Ananda ingat yang diambil adalah nilai cos. Kenapa bisa, Bu? Ini sebenarnya bisa diturunkan secara matematis, tapi kalau mau Ibu bahas di sini panjang. Intinya adalah ketika kita memproyeksikan posisi F vektornya seperti ini, dibawa ke sumbu X, maka persamaan Fx itu yang kita ambil adalah F cos theta. Jadi ingat kalau sumbu X pasangannya adalah nilai kosinusnya. Semoga di sini bisa diingat ya. Nah, kemudian bagaimana ketika diproyeksikan terhadap Fy? Atau kita F ini diproyeksikan terhadap Y, atau kita lambangkan dengan Fy. Nah, Fy ini bisa kita tuliskan F sin alfa. Jadi ingat, kalau tadi X diproyeksikan terhadap sumbu X, pasangannya adalah cos, sementara ketika diproyeksikan terhadap Y, pasangannya adalah sin. Ya, semoga diingat. Nah, kalau Ananda sudah tahu beberapa penjelasan tadi, insya Allah mudah ya, mudah untuk memahami materi Ibu. Oke, baik, karena Ibu sudah menjelaskan materi prasyaratnya, tiba saatnya Ibu masuk ke bagian pertama, itu membahas tentang kesetimbangan dan stabilitas benda. Jadi tanda kalau kita membahas kesetimbangan atau stabilitas benda di dalam kajian fisika ditandai dengan adanya posisi yang dalam keadaan stabil ya. Stabil berarti dia berada dalam keadaan tetap, yang tetap bergerak dengan kecepatannya ya, dengan tetap, yang diam ya tetap diam. Jadi stabil, timbang. Nah, sama dengan batu ini ya. Batu ini walaupun mendapatkan dorongan dari aliran air, tapi ternyata batu ini mampu tetap berada dalam kondisi stabil. Nah, Ibu ingatkan kembali, kok bisa dalam keadaan stabil? Tadi sudah tahu syaratnya, ada dua. Syarat pertama, sigma F yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, baik dalam arah vertikal ataupun horizontal. Yang kedua adalah sigma tau-nya atau sigma tau-nya ini harus sama dengan 0. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan konsepnya. Oke, baik. Mari kita, karena sekarang penjelasannya tentang dikaitkan dengan manusia ya, walaupun tadi awalnya batu, ini kita mulai khusus. Nah, sekarang sebelum masuk, Ibu mulai dengan pertanyaan sifatnya kontekstual dulu ya. Jadi silakan amati gambar pada bagian A. Pertanyaannya adalah, samakah posisi tubuh kalian saat mendaki gunung atau menuruni lereng gunung seperti yang ditunjukkan pada gambar A? Nah, tentu masing-masing refleks menjawab. Kebetulan karena kalau yang seperti ini kan kontekstual ya, tentu Anda pernah alami. Pernah alami misalnya mendaki ataupun menuruni sebuah lereng ya. Nah, coba kita lihat apakah posisi tubuhnya sama? Nah, tentu Anda akan menjawab tidak, Bu. Nah, kalau pada saat kita mendaki, tubuh cenderung untuk bergerak ke bagian depan ya, ya iyalah Bu, kalau kena ke belakang nanti kita jatuh. Nah, berarti ini menandakan bahwa ketika kita mendaki, tubuh itu senantiasa juga mencari keseimbangannya atau keseimbangannya, sehingga tetap bisa bergerak dengan dalam kondisi aman. Sama ketika kita menuruni lereng. Kenapa badan kita cenderung ke belakang? Ya iyalah Bu, karena kalau condong ke depan nanti kita terjatuh. Nah, sebenarnya kenapa kemudian kita pada saat mendaki tubuh kita condong ke depan, dan pada saat menurut tubuh kita agak membiarkan posisi tubuh kita agak ke belakang, ya tentu tujuannya adalah menjaga posisi tubuh kita tetap dalam keadaan setimbang, biar tidak jatuh. Jadi kata kunci tidak jatuhnya itu ya kita bisa maknanya bahwa kita dalam kondisi yang stabil. Mungkin ini ya bahasa sehari-hari yang Ibu coba bawa ke konteks fisika. Nah, kemudian pertanyaan kedua,
Di sini ada dua jenis tas. Pertanyaannya Ibu, samakah posisi kalian saat membawa kedua benda ditunjukkan oleh gambar B? Tentu sama jawaban A. Karena tadi saja kalau misalnya kita mendaki dengan menuruni sebuah lereng, yaitu posisinya berbeda, tentu sama juga keberlakuannya dengan menjinjing tas, tentu berbeda pada saat kita membawa sebuah tas ransel. Tentu adaptasi tubuh kita berbeda. Bagaimana Bu? Ya nantilah kita bahas soal minimal itu peristiwa yang bersifat kontekstual yang menunjukkan apa yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah sekarang kita pada poin 1 membahas tentang keseimbangan dan stabilitas. Ada beberapa poin yang Ibu harapkan Ananda ikut. Yang pertama, bumi sebagai tempat kita tinggal, ya planet yang kita tempati, itu memiliki gaya tarik pada bukan setiap ini, salah ketik ini, setiap benda yang berada di permukaan bumi. Jadi kita tahu ya kenapa sebuah pohon apel yang dulu membuat Pak Newton penasaran ya, kok bisa apelnya selalu jatuh ke bawah. Nah kemudian misalnya buku bisa tenang berada di atas meja ya, ada gaya gravitasi. Tadi kita sudah sempat bahas juga ya buku ya, ada gaya gravitasi. Kenapa? Karena ya tadi karena sigmanya ada gaya normal yang bekerja. Kemudian orang-orang yang berjalan kaki tidak melayang ya, tapi bisa menapakkan kakinya ke permukaan bumi ya. Karena itu salah satu bukti bahwa bumi ini melakukan gaya tarik terhadap benda-benda yang berada di atas permukaannya. Kalau bahasa sehari-harinya ya tentu Anda sudah tahu ya, bahwa gaya tarik ini biasa lebih kita kenal dengan istilah gaya gravitasi bumi. Oke, yang kedua yang perlu kita ingat adalah setiap bagian kecil dari benda mengalami tarikan dari bumi. Jadi setiap komponen dari misalnya buku ini, Anda mungkin sudah tentu pernah belajar tentang konsep atom ya. Jadi atom ini bagian terkecil dari benda. Nah, sampai bagian-bagian terkecilnya itu semuanya tidak ada terkecuali mendapat pengaruh dari gaya bumi. Nah, ketika jumlah gaya yang bekerja pada setiap elemen kecil pada sebuah benda ini kita jumlahkan, nah jumlah gaya ini yang disebut sebagai berat benda. Nah, kalau Ibu sudah bahas tadi di beberapa kelas biologi, ternyata ada yang masih keliru memaknai. Tadi Ibu iseng bertanya, satuannya berat benda apa? Nah, ternyata ada yang masih menjawab satuannya kilogram, Bu. Oke, jadi satuan kilogram ini dari berat benda itu ke keliru. Jadi setiap Ananda mendengar istilah berat benda, ini lihat berat benda dilambangkan dengan weight ya, atau W. Ini merupakan istilah lain dari gaya berat. Nah, kalau Ananda lihat, kita sebut W ini, weight ya, sebagai gaya berat. Nah, berarti kita bisa lihat kata kuncinya di sini. Kata kunci besarannya adalah gaya. Nah, gaya itu tidak sama dengan massa. Jadi yang satunya kilogram itu adalah yang satunya kilogram itu adalah massa, sementara gaya termasuk berat benda. Jadi kalau dalam pembahasan Ibu mengatakan berat benda, berarti sebenarnya kata lain dari gaya berat. Jadi tadi kalau massa satuannya kilogram, gaya kan satuannya kilogram, yang benar adalah Newton. Jadi gaya ini banyak macamnya. Tapi secara umum gaya ini dilambangkan dengan F. Nah, tapi karena ini berkaitan dengan gaya berat, makanya dilambangkan dengan W. Nah, jadi semoga Anandaku sekalian paham sepanjang pembahasan kita ke depannya, ketika Ibu menyebutkan berat, ingat satuannya bukan kilogram, tapi satuannya adalah Newton. Karena berat benda ini kata lain dari gaya berat. Oke, berat benda merupakan gaya yang bekerja melalui satu titik. Nah, jadi dijelaskan lebih lanjut bagian sini. Berat benda merupakan gaya yang bekerja melalui suatu titik, ya, suatu titik yang disebut pusat massa. Nah, kalau di soal tadi yang di nomor 5 ya, di cek pemahaman awal, titik-titik yang berada di pusar kemudian agak bergeser ke samping pinggang orang karena berubah posisi, nah itu disebut sebagai pusat massa. Pusat massa atau disebut juga sebagai titik berat. Jadi titik berat ini atau pusat massa ini menyatakan suatu titik di mana berat benda atau pengaruh dari gaya gravitasi itu bekerja. Selanjutnya, yang berkaitan dengan kesetimbangan dan stabilitas. Syarat benda berada dalam keadaan setimbang, ya syaratnya ini sudah Ibu jelaskan di awal,
sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma tau-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut untuk mengenai. Jadi misalkan sebuah benda Ibu gambarkan di dalam gambar ini, sebenarnya Ibu sudah jelaskan ini ya di bagian awal tadi, ini sama dengan buku tapi diganti dengan kotak. Jadi di sini bukunya harusnya kotak ya. Ini lebih terlihat seperti kotak. Maaf ya. Ibu tidak kontekstual. Sebuah kotak ini bisa dalam keadaan diam karena gaya-gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Tadi sudah tahu ya syaratnya, supaya sama dengan 0 berarti gaya-gaya yang bekerja itu n-nya ini harus sama dengan W. Tapi karena dia berlawanan, makanya ketika dijumlahkan itu satunya positif, satunya negatif. Jadi ketika dijumlahkan menghasilkan angka 0. Kalau tadi masih belum paham, bisa kembali ke bagian yang tadi, khusus itu Ibu menjelaskan tentang sigma F sama dengan 0. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk mengamati benda, untuk mengamati bagaimana sebuah proses kesetimbangan itu berlaku pada sebuah benda. Jadi di sini dijelaskan bahwa kestabilan suatu benda dipengaruhi oleh posisi pusat massa terhadap lantai. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, pusat massanya itu dilambangkan oleh center of gravity ya, atau CG. Nah, CG-nya ini yang merah. Jadi ini adalah pusat massanya. Jadi pusat massa ini menyatakan bagaimana titik ya, di mana gaya berat itu bekerja. Jadi pusat massa setiap benda ini berbeda-beda tergantung bentuknya dan tergantung posisinya juga ya. Jadi kita lihat di sini dijelaskan lebih lanjut, suatu benda setimbang dapat berada dalam kondisi stabil ya. Jadi selain setimbang, jadi setimbang ini namanya seimbang ya, dan bisa stabil. Stabil itu tadi kalau kita bahasa Malaysia tidak jatuh ya, tidak tumbang. Jika titik pusat massanya berada di atas lantai. Nah, apa yang dimaksud dengan berada di atas lantai? Coba perhatikan antara gambar A dengan gambar B. Lihat arsiran yang di bawahnya abu-abu. Jadi bagian yang saling kontak ini antara permukaan benda dengan lantai, ini disebut area di atas lantai. Sama dengan ini ya. Jadi semakin lebar permukaan benda bagian bawah, kita katakan bahwa lantainya itu juga semakin lebar karena semakin banyak bagian yang ada kontak langsung dengan bendanya. Nah, coba lihat antara gambar A dan gambar B, apakah keduanya berada di atas lantai? Jawabannya tentu ya. Nah, jadi kondisi inilah yang memungkinkan benda setimbangnya berada dalam kondisi stabil. Coba Nandaku sekalian perhatikan dengan gambar bagian C. Ini adalah tadi bagian A, ini gambar bagian C. Coba perhatikan di bagian bawah yang langsung kontak dengan lantai. Berarti ini yang kita sebut sebagai area lantainya. Nah, perhatikan titiknya, titik pusat massanya. Apakah masih berada di atas lantai? Nah, kita bisa simpulkan bahwa titik pusat massa itu tidak berada di atas lantai, ya, atau sudah melewati area terlantainya. Sehingga ini memungkinkan untuk bendanya dalam kondisi yang unstable, ya, artinya tidak stabil. Nah, sehingga itu tadi yang bisa kita simpulkan tadi, yang pertama adalah benda setimbang bisa dalam kondisi stabil ketika titik pusat massanya berada di atas lantai. Yang mana maksudnya berada di atas titik lantai? Yang tadi, yang bagian yang berinteraksi langsung. Jadi yang lantainya ini, yang sepanjang lebarnya ini, kemudian sama dengan benda kedua, nah ini masing-masing berada di atas lantai. Sementara kita bandingkan dengan benda ketiga, titik pusat massanya sudah tidak berada karena dia berada di luar area ini. Sehingga dikatakan bahwa titik pusat massanya tidak berada di atas lantai. Dan ini ternyata membuat bendanya sulit untuk berada dalam kondisi stabil. Oke, baik, Ibu lanjut penjelasan Ibu. Nah, selanjutnya kita membahas lagi lebih jauh tentang kesetimbangan dan stabilitas benda. Coba perhatikan, kalau tadi kita membahas tentang letak titik pusat massanya, kita akan mulai membahas tentang torsi. Nah, torsi tadi kan cenderung membuat bendanya berputar ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan, coba Ibu mencoba dulu mengaktifkan kamera. Ibu mencoba menunjukkan suatu peristiwa yang memudahkan kalian untuk memahami di gambar ini. Oke. Ibu pindah dulu kameranya. Semoga ini terlihat. Oke. Ini sudah terlihat posisi meja Ibu ya. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki dua buah
botol ya, botol A dengan botol B. Kita tundukkan dulu sedikit. Oh, harusnya ini ya. Semoga terlihat ya. Nah, Ibu memberikan perlakuan. Jadi kalau kita analogikan dua buah botol ini sama dengan dua segitiga yang berada di depan Ananda. Ini yang satunya ini botol isinya, yang satunya adalah botol yang kecil itu. Nah, sekarang Ibu memberikan perlakuan kedua botol ini dengan perlakuan yang sama. Silakan diamati. Ibu agak geser ke belakang ya biar keseluruhan kelihatan. Ini kita skip dulu. Jadi ketika Ibu memberikan usikan seperti ini kan bendanya kan kalau kita lihat lintasan di bagian kepala itu cenderungnya akan membentuk lintasan yang melingkar ya. Berarti dia berputar. Nah, kalau kita bawa ke konsep torsi, berarti sumbu putarnya itu berada di bagian bawah. Jadi di bagian bawah botol yang di bagian sini, yang bergerak di bawah. Jadi bagian yang tetap itu yang sebagai sumbu putarnya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika Ibu memberikan gaya seperti ini? Ibu lepaskan. Ya, ternyata ketika Ibu melepaskan, itu cenderung botol ini kembali ke posisi mulai itu berada di atas meja. Nah, sekarang kita bandingkan, karena ini kan memiliki perbedaan ukuran ya. Kita bandingkan kalau Ibu ganti dengan botol yang olive oil ini, yang ukurannya lebih kecil, ya. Jadi yang bersentuhan dengan meja atau ini area lantainya ya, dengan botolnya, Ibu berikan perlakuan yang sama, Ibu tarik, Ibu lepas. Nah, ternyata kejadiannya membuat botol yang kecil ini ketika permukaan yang bersentuhan itu atau saling kontak itu antara permukaan bawah benda dengan lantai itu semakin kecil, ternyata memungkinkan lebih besar untuk cenderung jatuh. Oke, Ibu nonaktifkan kembali dulu kamera. Oke, Ibu letakkan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan penjelasan Ibu. Nah, dari demonstrasi sederhana tadi, tentu Ananda sudah paham kenapa kemudian pada saat Ibu memberikan usikan sama tadi usikan ke botolnya ya. Nah, Ananda bisa lihat, Ibu usikan dulu pennya. Ini ternyata pen Ibu sekarang tidak bisa berfungsi. Oh ya, sudah bisa berfungsi. Nah, jadi Ananda tadi melihat bahwa cenderung gerakan bendanya kembali ke kiri, kembali ke bentuk semula, sehingga dia bisa kembali ke posisi seperti ini tadi nih, yang ini. Ya. Sementara kalau botol yang kecil malah cenderung akan jatuh. Nah, apa yang menyebabkan? Nah, dari sejumlah kejadian itu, ya, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang berkaitan dengan kesetimbangan dan stabilitas benda itu dipengaruhi secara umum ada dua hal. Yang pertama, semakin lebar permukaan lantai yang bersentuhan dengan benda, maka benda tersebut akan semakin stabil. Ini berlaku ya. Jadi kalau kita bandingkan antara benda A dengan benda B, nah ini permukaannya akan semakin lebar ini ya. Jadi kalau kita bandingkan antara benda A dengan B, permukaan benda A ini semakin lebar yang bersentuhan dengan lantai ya. Nah, sehingga kalau tadi kan syaratnya adalah supaya benda stabil itu pusat massanya berada di atas lantai. Jadi semakin lebar ini Nanda, semakin lebar area lantainya atau bagian benda yang bersentuhan dengan lantai secara langsung, itu akan memungkinkan pusat massanya untuk berada di atas lantai. Sehingga kondisinya dalam kondisi yang stabil. Nah, itu ya analoginya. Kemudian kedua, benda akan lebih stabil jika pusat massanya berada di dekat lantai. Jadi kalau misalnya bendanya semakin tinggi, maka ini akan memungkinkan titik pusat massa itu akan lebih tinggi. Supaya lebih mudah memaknai kalau tadi di kelas lain itu memberikan analogi misalnya ada dua buah rumah yang lebarnya sama ya. Dimensi lebarnya sama tapi yang membedakan itu satunya satu lantai yang satunya itu dua lantai. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih stabil? Tentu yang memungkinkan lebih stabil adalah yang ya ini di luar dari pembahasan campuran semennya ya. Ya saya bilang ya ada Bu di samping rumah saya dua lantai tapi kokoh, satu lantai tapi roboh ya. Itu diulang lagi variabel yang lain itu. Tapi kita anggap ini semua variabelnya yang lain itu sama kecuali dengan tingginya ya. Jadi kalau kita lihat tentu yang memungkinkan pusat massanya berada lebih dekat ke lantai A atau B. Misalnya ini A, B.
Nah, tentu Ananda akan sepakat bahwa A. Nah, jadi sehingga kita bisa simpulkan selama misalnya kita bandingkan dua buah rumah yang bahannya sama, yang berbeda hanya ketinggiannya, maka benda ini akan lebih stabil. Kenapa? Karena titik pusat masanya itu lebih dekat ke permukaan bumi atau ke lantai. Jadi itu yang bisa kita simpulkan ya, bahwa benda apa hal-hal yang kita bahas terkait dengan mengapa tentang yang berkaitan dengan kesetimbangan dan stabilitas benda. Oke, kita sudah masuk di bagian kedua, kesetimbangan pada tubuh manusia. Jadi karena kalau kita tadi membahas secara umum yang terjadi pada benda, pada poin kedua ini kita sudah mengaitkan dengan bagaimana prinsip kesetimbangan yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi kalau Anandaku sekalian melihat buku yang Ibu jadikan referensi, semoga Anandaku sekalian sudah mendapatkan bukunya. Dalam posisi berdiri normal ya, titik berat pada tubuh seseorang itu sekitar 56% dari tinggi orang tersebut. Acuannya dari posisi telapak kaki. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari titik pusat massa kita pada tubuh kita dalam kondisi berdiri dalam kondisi normal ya, ternyata berada di sekitar 56% dari telapak kaki. Jadi letaknya di sini. Nah, kalau Ananda melihat posisi ini, tentu Ananda tahu ingat bagian tubuh yang Ibu maksud. Bagian tubuh yang maksud berarti di sekitar pusar ya. Jadi ternyata misalnya dalam posisi bahasa Mandar ya, kalau bahasa Mandar kita sebut pusar itu sebagai posi ya. Ternyata itu mengingatkan kita bahwa ternyata pusar itu adalah termasuk bagian yang dekat dengan posisi pusat massa kita ketika kita berada dalam kondisi berdiri normal. Itu tadi 56%. Jadi kalau misalnya taruhlah misalnya Ibu tingginya 150 cm, berarti kalau ini kan kita lihat ya bahwa dia lebih dari setengah setengah lebih dari 50%, berarti kalau ini 50%-nya adalah 75, berarti akan lebih dari 75 cm dari bawah itu merupakan titik pusat massa Ibu ketika Ibu berdiri secara normal. Semoga sampai sini paham ya. Kemudian titik berat tubuh untuk setiap aktivitas akan mengalami perubahan posisi. Jadi tidak selamanya nih berada di sekitar pusat, bisa saja mungkin pindah ke bagian mencondong ke kiri, condong ke kanan ya. Tapi tentu supaya dalam kondisi stabil diusahakan tetap berada di atas lantai. Yang mana disebut sebagai di atas lantai tadi Ibu sudah jelaskan. Oke. Yang ketiga, tubuh akan mudah dalam kondisi stabil selama titik berat berada di atas kaki. Nah, apa maksudnya, Bu? Jadi kalau misalnya nih Ibu ubah gaya, tangannya direntangkan, kakinya dibawa ke area lain, akhirnya titik keseimbangan Ibu akhirnya berada di sekitar sini. Nah, posisi kaki Ibu di sini. Nah, berarti ini kan kalau lihat posisinya tadi sama tadi benda ketiga, posisi titik pusatnya Ibu sudah tidak berada di atas lantai atau sudah tidak berada di atas kaki, sehingga memungkinkan Ibu untuk tidak dalam kondisi stabil. Nah, sama Ananda mudah mungkin memahami kalau misalnya kita pemanasan, coba ambil gaya aneh-aneh atau gaya yang tidak normal ya. Tentu kalaupun Ananda bisa bertahan dalam waktu tertentu, tentu lama-lama akan bergetar ya, lama-lama akan tumbang karena itu tadi kita dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Nah, jadi supaya kita bisa stabil, ya yang perlu Ananda ingat bahwa titik pusat massa kita diupayakan berada di atas kaki, karena kaki inilah yang kita anggap sebagai definisi lantai, sesuai tadi konsepnya yang kita bahas di bagian awal. Nah, untuk memaknai poin kedua, Ibu akan mengajak kalian kembali untuk melihat gambar yang Ibu sajikan di awal judul di poin 2. Yang kalian lihat di sini adalah bagaimana atraksi seorang atlet lompat tinggi, ya. Nah, jadi tentu pada saat gaya seperti ini memiliki titik pusat massa ya, entah di mana mu. Karena kita tidak hitung ini, misalnya Ibu tentukan di bagian tengah, tentu akan berbeda ketika posisinya lain, misalnya pada saat dia mulai lari untuk bisa meloncati ini rentangan tongkatnya. Nah, untuk lebih lihat detailnya, coba Anandaku sekalian lihat. Jadi ini adalah gambar bagaimana perubahan posisi titik pusat massa yang berlaku pada seorang atlet lompat tinggi. Jadi mulai dia start jongkok ya, siap, nah, kemudian dia melakukan lari. Pada saat dia lari untuk mendapatkan energi untuk bisa meloncati ini ya, rentangan tongkatnya. Nah, di setiap posisi perubahan posisi itu tentu akan mengubah posisi dari pusat massanya. Jadi kalau kita lihat pada saat dia jongkok, ternyata pusat massa ini berada di sekitar area paha ya, sejajar dengan area paha. Tadi kan pada saat berdiri kan dia areanya adalah di sekitar pusat. Nah, ternyata dia bergeser. Intinya yang Ibu ingatkan kepada kalian bahwa setiap aktivitas, setiap posisi akan berpengaruh pada posisi pusat massa. Sama tadi pada saat kita mendaki dengan menuruni, tentu pusat massanya berbeda.
Kondisi apa yang kita cari? Kondisi setimbang dan kondisi yang stabil. Oke, baik. Kita masuk di kesetimbangan pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan kesetimbangan pada tubuh manusia. Dalam gambar posisi tubuh menjinjing tas. Jadi ini kalian Anda bisa lihat posisi orangnya menjinjing tas. Sisi tubuh yang lainnya cenderung menjauh dari letak benda. Jadi ketika kita membawa, karena ini kan ada pengaruh beratnya ya, ada gaya berat yang berlaku. Kalau misalnya kita masih berdiri normal, tentu akan gaya berat yang berlaku pada kita antara tas dengan tubuh kita itu akan cenderung ke arah ibu. Kita sepakati dulu ya, kalau dari dalam arah gambar ini kanan, ini kiri. Karena kalau dari orangnya pasti ini sisi kirinya, supaya sama pandang kita pandang berdasarkan visual ya yang muncul, jadi area sini adalah kanan. Jadi kalau misalnya kita mempertahankan posisi kita berada tetap lurus tadi, seperti berdiri normal, tentu ini akan condong ke kanan. Berarti kalau misalnya kita mempertahankan, tentu titik pusat massa kita akan bergeser. Bisa jadi mungkin berada di atas kaki. Apa yang terjadi kalau misalnya berada di atas kaki, atau misalnya kita memutuskan untuk lebih condong ke sini badannya, apa yang terjadi? Tentu pusat massanya akan melewati area kaki atau area lantai. Nah, kalau misalnya melewati, tentu jawabannya Ananda sudah tahu. Tubuh akan cenderung tidak berada dalam kondisi stabil. Jadi mengapa kemudian kalau kita menjinjing sesuatu itu tubuh itu refleks untuk bergerak menjauhi dari posisi beban. Yaitu karena tadi kita berusaha untuk mengimbangi posisi bebannya. Apa tujuannya? Supaya titik berat kita tetap berada di atas lantai atau kaki. Apa tujuannya? Menjaga titik berat di atas kaki tentu supaya tetap stabil. Bahkan kalau misalnya Ananda mungkin pernah mengalami pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ketika benda yang kita jinjing terlalu berat, bukan saja posisi tangannya seperti malah mungkin tangannya akan refleks direntangkan. Itu semua dilakukan agar posisi titik berat kita berada di atas kaki. Jadi ternyata belajar biologi itu di dalamnya ada sisi fisika yang bisa kita pandang ya. Kemudian ini yang paling penting. Kecenderungan tubuh untuk menyeimbangkan diri dapat menyebabkan masalah pada bagian tubuh tertentu, misalnya pada tulang belakang. Jadi kalau kita beraktivitas dan itu rutin ya, dan itu memaksa untuk selalu membuat tubuh kita dalam kondisi menyeimbangkan, bisa jadi itu akan menyebabkan efek tertentu pada tubuh, misalnya kelainan tulang belakang. Nah, untuk memudahkan itu, misalnya mungkin Ananda bisa mengingat-ingat apa ya contoh aktivitas yang memungkinkan Ananda untuk harus menyeimbangkan, misalnya seorang tukang becak misalnya ya, karena harus mengayuh sepeda sambil memegang erat pada bagian belakang becaknya itu. Nah, kalian bisa lihat posisinya. Tulang belakang itu cenderung selalu condong. Apakah akan berefek ya? Kembali kepada ini ya orangnya ya. Kalau misalnya terlalu asik untuk mengimbangi dirinya, nah itu tentu akan berefek pada postur pada tubuhnya ya, termasuk pada tulangnya. Nah, coba kita lihat kasusnya, mungkin Anda kalian bisa lihat posisi misalnya sama dengan pada saat kita menulis ya, ataupun baring. Kalau misalnya ada orang suka menulis miring, nah supaya tubuhnya nyaman, pasti tubuhnya akan refleks untuk mengimbangi posisi menulisnya, sehingga tanpa sadar sebenarnya ia membuat tubuhnya itu harus melakukan adaptasi. Kalau ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka terjadilah misalnya kelainan tulang belakang. Seperti yang Anda lihat hasil ronsen dari seseorang ini, terlihat bahwa tulang belakangnya ini mengalami kelainan ya, tidak seperti seharusnya. Nah, contoh yang lain yang harus Anda perhatikan misalnya pada seorang anak. Jadi itulah mengapa alasannya, mengapa pada seorang anak itu dihindarkan untuk, atau pada orang dewasa ya, dihindarkan untuk membawa beban yang terlalu berat. Kenapa? Karena ini memaksa tubuh untuk mencari titik seimbang. Kalau itu dilakukan tiap hari, tentu Anda sudah tahu konsekuensinya. Jadi semoga melalui materi ini Anda bisa paham bahwa ternyata aktivitas kita itu juga ada kaitannya dengan konsep fisika. Jadi Ananda tidak memandang bahwa fisika itu seram, tapi sebenarnya fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, semoga sampai sini tidak ini ya, tidak lelah melihat. Jadi kalau misalnya sampai bagian 2 agak sedikit sudah mulai ngantuk ya, boleh di-skip videonya, nanti setelah fresh kembali boleh dilanjut materinya. Kalau Ibu masih semangat membawakan materi. Oke, kita masuk di bagian ketiga. Stabilitas tubuh saat mendapat gaya dari luar. Jadi sebab-sebab ini Bu sesuaikan dengan sebab yang ada di buku acuan ya. Jadi mungkin Ananda sampai kemarin ada yang chat Ibu karena sudah download bukunya, judulnya itu bahasa Inggris. Pas dibuka terheran-heran.
Bu, kok isinya bahasa Inggris semua? Ah, ya memang judulnya bahasa Inggris, ya tentu isinya bahasa Inggris. Masa judulnya bahasa Inggris, isinya bahasa Mandar, kan nggak nyambung, ya? Nah, sama. Jadi kenapa kemudian ada istilah Indonesia-Indonesia? Karena Ibu berusaha translate. Makanya kalau Ananda punya literaturnya dan mungkin yang sudah sangat aktif dan bagus bahasa Inggrisnya, bisa jadi mungkin ada bagiannya Ibu keliru translate. Ananda bisa memberikan masukan kepada Ibu. Semoga saja, tapi tentu harapan Ibu ya, semoga apa yang Ibu sampaikan tidak keliru. Nah, sekarang kita masuk di poin ketiga, stabilitas tubuh saat mendapat gaya dari luar. Kalau melihat gambar ini, gaya dari luarnya tentu Anda sudah bisa perhatikan. Seseorang berdiri dalam kondisi yang normal, posisi yang tubuh yang normal, ada gaya yang datang dari, tadi kita sudah sepakati ya, yang tampak visual, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Jadi ada gaya yang datang dari arah kanan. Kalau kita bawa ke gambar ya, kenapa kemudian Ibu menyajikan taekwondo, ya supaya ini mengingatkan kalian bahwa, menjatuhkan orang itu sebenarnya, dalam kondisi tertentu. Jadi ini tidak untuk dipraktekkan ke temannya atau ke keluarganya. Jadi bukan habis belajar kuliah fisika dasar Ananda cari, sasarannya siapa yang mau didorong, bukan ya. Jadi Ananda tahu bahwa, misalnya dalam salah satu ajang, perlombaan ya, atau pertandingan misalnya dalam taekwondo, tentu, tujuan dari seorang atlet taekwondo itu adalah menjatuhkan lawannya. Jadi kita mau membahas dulu nih, seperti apa seorang atlet taekwondo ini untuk memandang, lawannya ya, dipantau dari konsep fisika. Pertandingan yang lain yang mungkin juga Ananda tentu ingat yang berkaitan, bagaimana seorang atlet ini berusaha menjatuhkan lawannya misalnya, sumo ya, pertarungan antara 2 sumo. Jadi sumo itu kalau kalian lihat pertarungannya mereka, aksi saling mendorong dan bagaimana caranya lawannya itu terjatuh. Mmm, tapi Ibu tidak cenderung tampilkan, mending ini saja deh, sumonya terlalu seksi ya. Oke, baik. Itu hanya pembahasan itu saja. Nah, kita lanjut kembali ke posisi tadi. Jadi bagaimana? Jadi melalui, kasus ini kita akan mencoba mengkaji berapa jumlah gaya kira-kira yang dibutuhkan tergantung dari masa orang yang kita mau dorong atau mau tumbangkan. Nah, itu tadi ya, tolong, menumbangkannya itu dalam kondisi tertentu. Jadi kondisi tertentunya pada saat misalnya Ananda menjadi atlet, taekwondo atau atlet sumo. Oke, Ibu lanjut. Jadi kalau di gambar ini kita sepakat dulu bahwa ada FA yang merupakan, gaya yang menunjukkan arah gaya dan nanti bisa jadi ditentukan besarnya ya, bukan bisa jadi ya, Ibu tadi sudah jelaskan FA-nya mau ditentukan. Kemudian tinggi bahunya dari bahu posisi kaki itu yaitu 1,5 meter, kemudian titik A. Titik A ini apa fungsinya, Bu? Nah, titik A ini posisinya tadi pada saat Ibu memberikan, perlakuan pada botolnya apakah tumbang atau tetap berdiri? Tentu itu Ananda sudah tahu ya, ini berkaitan untuk menentukan titik porosnya, untuk menentukan jumlah torsi yang bekerja pada orang ini. Nah sekarang, eee, kita lanjut. Jadi, ketika kita ingin mengetahui besarnya FA, ada beberapa persamaan yang, perlu kita rumuskan. Yang pertama karena ini berada dalam keadaan, diam ya, berarti yang pertama adalah, kita bisa memandang salah satu syarat supaya orang ini tetap stabil, supaya orang ini tidak jatuh. Nah, kita bisa memandang, ataukah bagaimana caranya supaya jatuh, berarti kita tentu, perlu mengetahui besar dari FA-nya. Nah, untuk pertama, kita meninjau dulu dari torsi yang bekerja pada orang ini. Jadi torsi yang memungkinkan ketika ada gaya F yang datang, berarti kan F-nya mengarahnya ke kiri ya, ini arahnya ke kiri. Ingat torsi, arah gaya berlawanan dengan arah jarak. Sehingga tadi kalau kita tentukan ini dari titik porosnya, maka jaraknya dari titik poros terhadap letak diberikannya gaya, ingat, ini posisi yang sejajar dan diberikannya gaya, ini berapa jaraknya? Nah, tentu Anda sudah tahu bahwa yang diambil adalah 1,5. Jadi ingat kembali persamaannya untuk menghitung tau atau torsi, itu tidak lain adalah mengalihkan antara jarak dari sumbu putarnya terhadap posisi di mana gaya diberikan. Kalau dalam hal ini adalah jumlah gayanya, dilambangkan FA, sementara jaraknya dari telapak kaki posisi A menuju ke bahu yang sejajar dengan FA itu sebesar 1,5
5 meter. Maka dituliskan seperti ini. Nah, sedang torsi yang dihasilkan oleh berat, jadi selain tadi yang dikebatkan oleh gaya yang datang dari luar, torsi ini juga yang bekerja pada tubuh adalah gaya berat. Ya, ini yang memudahkan orangnya untuk tumbang, ya. Memudahkan, memungkinkan, ya. Jadi ada dua yang memungkinkan orangnya tumbang atau tidak dalam keadaan stabil. Pertama, gaya luar, yang kedua adalah gaya berat. Nah, sekarang gaya berat ini tentu kita tinjau juga terhadap titik poros, sumbu putarnya, ya. Sumbu putarnya. Nah, kita lihat jadi untuk torsi yang dihasilkan oleh gaya berat kita lambangkan dengan TW, ya, atau W. Kita lihat dari A, jaraknya dari A, kita tarik, jadi karena arah gayanya ke bawah, ini karena jarak antara gaya dengan jarak itu, ingat, saling tegak lurus. Berarti kita lihat posisinya, dari titik ini menuju ke yang sejajar terhadap garis A, ini jaraknya berapa? Kalau berdasarkan gambar, jaraknya tidak lain adalah 0,1 meter, sehingga pengalinya adalah 0,1. Jadi ingat, tau yang diakibatkan oleh berat sama rumusnya, yaitu jarak dikalikan dengan gaya. Jadi ini adalah gayanya, itu gaya berat, ini adalah jaraknya, ini adalah gayanya. Jadi sama rumusnya, tapi kita perlu meninjau berapa angka-angka yang diperhitungkan. Jadi W-nya ini penunjuk untuk besaran gayanya, sementara R-nya menunjukkan seberapa jauh titik gaya berat terhadap sumbu putarnya. Sumbu putarnya adalah titik A, kalau kita lihat di gambar, besarnya adalah 0,1. Nah, sekarang, kalau kita misalkan massa orangnya ini adalah 70 kg, maka kita mencari dulu gaya berat atau berat benda. Apa rumusnya gaya berat? Ingat, rumusnya gaya berat adalah massa dikali tetapan percepatan gravitasi. Jadi massanya tadi 70 kg, sementara, ini harusnya ini tulis juga satuannya, ya. Sementara percepatan gravitasinya adalah 9,8. Kalau kita kali dapat 686 Newton. Kalau ada yang menemukan berbeda, silakan aja ribu. Kalau tidak menemukan, nanti Bu yang arahkan. Nah, karena W-nya sudah kita ketahui, berarti torsi yang diakibatkan oleh gaya berat, kita bisa mengetahui juga. Jadi ingat rumusnya tadi, tau W, tidak lain adalah W dikali 0,1. Berarti W-nya tadi berapa? 686 dikali dengan 0,1, sehingga dapat angka 68,6. Lanjut. Ingat, syarat benda dalam kondisi stabil adalah sigma tau-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita ingin menjatuhkan orang ini, berarti kita perlu mengetahui kondisi di mana tepat akan jatuh. Maksudnya kondisi di mana tepat akan jatuh, kondisi di mana maksimal dia bisa berdiri stabil. Kalau sudah lewat dari itu, maka dia akan jatuh. Jadi kalau tau A-nya ini sudah melebihi dari tau W, ya, berarti kondisi itulah yang akan memudahkan orangnya akan jatuh. Nah, sehingga kita perlu mengetahui dulu berapa sih gaya minimal yang harus kita berikan sehingga orangnya ini bisa tetap stabil atau orangnya ini akan tumbang. Nah, untuk syaratnya kita ambil syarat kestabilan bahwa TA-nya itu sama dengan tau W, atau kedua, atau karena dua torsi yang berlaku pada tubuh kita, ya pada kondisi ini, yaitu yang diakibatkan oleh gaya luar dan diakibatkan oleh gaya berat. Sama tadi pada saat kita membahas sigma F, tadi kan didapat ya bahwa F1-nya itu harus sama dengan F2. Kenapa harus sama? Karena biar ketika dikurangkan hasilnya sama dengan 0, atau ketika dijumlahkan karena yang satunya bernilai negatif karena arahnya berlawanan, hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga kita berlakukan bahwa tau A itu sama dengan tau W. Ingat, tau A-nya tadi rumusnya apa? Tau A ini. FA dikali 1,5. Jadi nilai ini adalah tidak lain dari persamaan tau A. Ini tidak lain adalah nilai dari tau W. Ini disama dengankan. Nah, sehingga dari persamaan ini, ya, kita bisa menentukan FA. Untuk menentukan FA, kalau aturan matematis, ya, perkalian pindah ruas menjadi pembagian, ya, sehingga 68,6 dibagikan 1,5 dapatlah 45,7 Newton. Jadi bisa kita simpulkan untuk massa orang ini ketika dia massanya 70 kg, besar gaya yang bisa kita berikan sehingga dia tepat akan berada pada posisi jatuh itu sebesar 45,7 Newton. Nah, ini merupakan contoh soal pertama, ya. Nah, sekarang
Jika Anda berada di posisi ini, apa yang Anda dapat lakukan untuk menghindar dari jatuh akibat pengaruh dari gaya luar? Nah, ternyata ada beberapa cara. Opsi pertama, Ananda boleh menggerakkan tubuhnya itu mendekati dengan datangnya gaya. Sama seperti atlet taekwondo, kalau misalnya dia kontak dengan lawannya, tentu kecenderungannya adalah dia tidak akan mundur ya, karena kalau mundur berarti dia melarikan diri dong. Padahal taekwondo kan saling adu ini ya, kekuatan ya. Masa iya lari-larian dalam arena. Nah, jadi supaya kita bisa mengimbangi gaya dari luar itu, kita mendekati posisi dari datangnya gaya itu. Nah, sehingga ini dengan posisi ini, dengan upaya ini kita akan berusaha, tadi tujuan utamanya supaya stabil adalah bagaimana caranya supaya titik pusat massa kita tetap berada di atas kaki, sehingga atau di atas lantai, sehingga dalam posisi stabil. Yang lainnya, kalau pada kondisi yang lainnya adalah salah satu cara supaya tubuh kita dalam kondisi stabil, kita bisa melakukannya dengan cara membuat posisi kaki kita diregangkan ya, diregangkan. Kok bisa, Bu? Nah, sampai di sini ada kelas yang sudah Ibu jelaskan alasannya, ada juga yang belum. Nah, bagi yang belum, coba pikir-pikir, apa perbedaannya ketika kaki posisinya seperti ini dengan dilebarkan? Apakah ada pengaruhnya dengan definisi lantai? Nah, tentu Ananda kalau mengingat kembali syarat pertama kesetimbangan, diupayakan titik pusat massa berada di atas kaki atau berada di atas lantai. Mungkin dengan clue itu Ananda sudah bisa akhirnya menjawab dengan alasan, dengan pemikiran logisnya sendiri, alasan mengapa ketika kita meregangkan kaki itu membuat tubuh menjadi lebih stabil. Oke, sekarang masuk di poin keempat, otot-otot tulang. Jadi kalau di poin keempat inilah kita akan membahas tentang si tricep dan si bicep yang ibu sempat bahas di tes pemahaman awal. Jadi di bagian otot tulang yang perlu Ibu jelaskan, jadi kalau dipandang dari segi ilmu biologi, ternyata gaya atau kontraksi yang terjadi pada otot itu dipengaruhi atau ditentukan oleh jumlah serat otot yang berkontraksi. Jadi gaya ini yang dihasilkan oleh tubuh kita itu sebanding dengan banyaknya otot yang berkontraksi. Nah, seperti Ananda sekalian ketahui ya, tadi pada saat menunjukkan otot bicep dengan tricep, nanti Ibu tunjukkan nanti di bagian ini nih, tricep dengan bicep. Jadi semakin banyaknya gaya otot yang berkontraksi, ternyata ini sepadan dengan gaya yang atau sebanding dengan gaya yang dihasilkan. Jadi semakin besar gaya yang diperlukan, tentu kita memerlukan banyaknya serat otot yang berkontraksi. Nah, kalau Ananda sekalian ketahui di sistem saraf, kontraksi otot ini terjadi akibat adanya perintah dari stimulus dari otak. Jadi ada otak yang meminta otot kita untuk berkontraksi. Tapi kehebatan dari Sang Pencipta itu ternyata menciptakan tubuh kita untuk memberikan perintah pada anggota tubuh kita, kita tidak perlu ngomong ya, tapi sangat kilat ya, sangat kilat prosesnya. Misalnya kita mau mengangkat lengan, kita tidak perlu bilang, "Hei lengan, angkat dong, hei mata, buka dong," ya. Tapi ternyata dengan kekuasaannya Sang Pencipta menciptakan tubuh kita dengan sebegitu canggihnya ya, sehingga informasi dalam tubuh kita ternyata prosesornya itu sangat tinggi, kecepatannya sangat tinggi. Ya, bayangkan kalau misalnya kita mau tutup mata saja harus bilang sama tubuh, tubuh tutup mata dong. Nah, berarti mungkin kalau itu energinya yang kita dari tubuh kita itu akan semakin banyak. Kalau semakin banyak berarti semakin banyak kita butuhkan energi. Tapi alhamdulillah bersyukurnya kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, ternyata tubuh kita sangat canggih ya dalam memberikan isyarat pada tubuh yang lainnya untuk berkontraksi. Ini dikendalikan oleh otak. Nah, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata otot ini bisa menghasilkan gaya sekitar 7 dikali 10 pangkat 6 din per cm². Jadi di setiap luasan 1 sentinya itu gaya yang mampu dihasilkan oleh otot, kontraksi otot kita bisa menghasilkan 7 kali 10 pangkat 6 din. Ya, seperti apa itu Bu? Ya, tidak usah dipusingkan dulu ya. Seperti apa efeknya? Nah, cukup ini informasi saja. Kalau mau dibahas lebih lanjut, boleh nanti koordinasi ke Ibu. Next, masih membahas tentang tulang. Jadi, kita mengetahui bahwa di bagian tulang itu ada yang disebut sebagai tendon, ya. Jadi pada bagian tubuh kita, karena sistem gerak kita terdiri atas 2, ada otot, ya. Kalau bahasa umumnya itu lebih kita kenal dengan istilah daging kita, ya. Jadi di dalam daging kita itu ada otot-ototnya. Bagian kedua adalah
tulang. Nah, ini Ibu sudah singgung juga di bagian pemahaman awal. Jadi tulang dan ototlah yang menjadi sistem gerak manusia. Ada yang pasif ya, yaitu pada tulang, ada yang aktif. Nah, sekarang tadi di beberapa mahasiswa di kelas tertentu Ibu mencoba meminta mereka untuk mencari tahu apa definisi tendon. Jadi tendon ini berfungsi untuk melekatkan otot pada tulang. Kenapa perlu melekat? Ya, supaya tulangnya bisa mudah digerakkan. Jadi melalui koordinasi dari otak, memberikan sinyal sistem saraf kepada otot untuk berkontraksi. Ketika otot berkontraksi, maka tulang akan lebih mudah untuk digerakkan. Ini ya, canggih lagi ya. Jadi kita membahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana tubuh kita itu diciptakan dengan begitu sempurna ya oleh Sang Maha Pencipta. Jadi untuk menghitung gaya otot pada persendian, kita menganalogikannya seperti tuas. Nah, makanya Ibu sempat membekali kalian juga tentang prinsip tuas, karena nanti itu yang kita berlakukan. Oke, nah sekarang, agar mudah dalam menganalisis, dengan asumsi bahwa tendon terhubung ke titik-titik yang terdefinisi, dan tidak terjadi gesekan, maksudnya terhubung ke titik-titik, maksudnya tadi kan sudah Ibu jelaskan ya bahwa tendon fungsinya itu adalah melekatkan. Jadi ketika dilekatkan, misalnya ini ada tulang, ini ada daging, dagingnya ini melekat sempurna ke dalam tulangnya dan dianggap tidak terjadi gesekan. Mengapa? Karena ternyata dalam posisi tubuh kita, ternyata kulit kita ini sangat rapat terhadap tulang kita, sehingga tidak memungkinkan terjadinya gesekan ya, walaupun keduanya berasal dari komponen yang berbeda, satunya otot, satunya tulang. Nah, itulah kelebihan dari tubuh kita ya. Nah, sekarang kita masuk di konsep pengungkit. Jadi kalau ini tadi sudah kita bahas di soal bahwa pengungkit itu ada 3 jenis. Ketika titik tumpu yang berada di tengah ya, itu disebut kelompok 1. Ketika titik bebannya berada di tengah, masuk dalam kategori 2. Ketika titik tengahnya adalah atau berada di antaranya adalah titik kuasa, ya maka itu masuk dalam golongan ketiga. Nah, nanti di bagian tertentu kita akan menganalogikan. Mungkin ada yang bingung ya, Bu. Saya masih berusaha untuk mengingat titik beban, titik kuasa, titik tumpu. Nah, supaya lebih mudah ingat, kalau pada tuas itu ada 3 posisi secara umum ya. Jadi titik tumpu itu adalah titik yang tidak bergerak ya, misalnya pada gunting yang tidak bergerak itu adalah bagian tengahnya, makanya dia masuk ke dalam jenis 1. Selanjutnya selain titik tumpu ada titik beban. Titik beban itu adalah di mana titik kita meletakkan benda, misalnya menggunting. Ya titik titik bebannya itu berada di mana kita meletakkan, misalnya mau menggunting kertas, di mana kita meletakkan kertasnya, itu adalah titik bebannya. Sementara titik kuasa di mana kita meletakkan atau memberikan gaya, itu adalah titik kuasanya. Tapi itu sebenarnya terlalu terlalu Ibu jelaskan secara detail, kan itu sebenarnya itu adalah pelajaran SMP. Nah, ya, namun yang Ibu ingin meminta kalian untuk ingat kembali adalah persamaan-persamaan berlaku pada tuas. Jadi kalau misalnya kalian lihat di soal atau ini yang Ibu ubah, kalau di soalnya Ibu itu D1 itu merupakan lengan beban. Jadi D1 di soal Ibu sama dengan LB, lengan beban, sementara D2 sama dengan kuasa. Nah, kalau kalian lihat persamaan yang ada di soal, kita lihat bahwa persamaan berlaku pada pesawat sederhana F, LK sama dengan F, L, LB. Atau kalau di sini W ya, bukan. Ini sebenarnya sama. Jadi karena ini D1-nya diganti dengan LB ya, WLB. D2-nya kita ganti dengan LK. Jadi sebenarnya persamaannya sama. Nah, kalau kita melihat sepintas, ini rumusnya. Ini kan kalau misalnya kan, misalnya ini jungkat jangkit ini cenderung mengalami gerakan ini ya, melintas ya, berputar pada sumbu porosnya. Nah, ini kalau kita lihat sepintas dia mirip rumusnya dengan tau ya. Jadi supaya dia setimbang itu sigma tau-nya itu harus sama atau perkalian antara gaya dengan jarak dari gaya itu bekerja itu kalau dijumlahkan itu sama. Supaya sama ketika dikurangkan itu hasilnya 0 ya. Nah, nilainya harus sama tapi dengan ketentuan arahnya berlawanan. Karena kalau arahnya berlawanan itulah yang memungkinkan saling meniadakan sehingga dalam posisi seimbang atau setimbang. Nah, sekarang untuk persamaan berlaku pada tuas.
satunya diberikan gaya, satunya letak beban. Nah, kita juga bisa menentukan hubungan kecepatan gerak yang berlaku. Jadi kecepatan geraknya dari atas ke bawah ya, demikian pula yang si bebannya. Nah, jadi untuk bagian ini boleh nanti ditindaklanjuti dalam waktu karena Ibu anggap ini bagian yang tidak terlalu kita butuhkan dalam hal matematisnya. Sekarang Ibu sudah masuk di pembahasan terakhir ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan terakhir, tapi di sinilah Ibu ingin melihat setelah Ibu tadi sudah menjelaskan konsepnya secara teori ya, sudah ada tes pemahaman awal, di sinilah dibutuhkan Ananda untuk mengaplikasikan apa-apa yang Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, di bagian pertama Ibu memberikan penjelasan tentang otot bicep dan tricep ya. Jadi Ananda sudah tentu lihat setelah melihat kunci jawabannya bahwa ketika lengan diangkat, maka saat itu posisi bicep yang berkontraksi. Jadi kontraksi itu kita lihat yang awalnya dia datar-datar ya. Akhirnya dia berubah menjadi menggembung ya. Jadi mengerut ya. Jadi kalau untuk lebih memaknai posisi kata sederhananya ketika suatu bagian otot itu mengerut, itu salah satu penciri bahwa dia dalam kondisi sedang berkontraksi. Jadi si bicep ini berkontraksi pada saat kita mengangkat lengan. Kalau karena antara bicep dan tricep ini kerjanya saling berlawanan tapi bekerja sama ya, jadi walaupun kerjanya berlawanan tapi ternyata ini memudahkan tubuh kita untuk melakukan perubahan posisi. Jadi seperti itulah otot kita ya, diciptakan secara kerjanya secara berlawanan tentu memudahkan kita untuk melakukan perubahan posisi. Jadi ketika si bicep berkontraksi, lawannya berkontraksi tentu berelaksasi. Jadi ketika si bicepnya berkontraksi pada saat mengangkat lengan, si tricepnya malah berelaksasi. Supaya kenapa? Supaya di bagian persendian mudah untuk dilekukan sehingga memudahkan si tricepnya berkontraksi. Nah, demikian pula sebaliknya. Ketika dari posisi mengangkat lengan kita merentangkan, tadinya si bicep berkontraksi berubah menjadi berelaksasi, berlawanan kerjanya. Sekarang giliran si tricep yang berkontraksi. Walau demikian kedua otot ini bekerja sama untuk membengkokkan dan meluruskan siku. Jadi mereka diciptakan bekerjanya berlawanan karena ada fungsinya supaya kita bisa membengkokkan atau meluruskan siku. Saat bisa berkontraksi maka tricep berelaksasi. Demikian pula sebaliknya. Nah, sekarang kita sudah akan mulai masuk di contoh soal dan ini yang paling membutuhkan konsentrasi. Dan kuncinya adalah jangan menganggap pelajaran fisika menjadi sesuatu yang sulit, tapi cukup ikuti dulu penjelasan Ibu. Kalau ada kendala, mudah, cukup ditanyakan. Ya, kalau Ibu sudah jawab masih bingung, ya nggak apa-apa, tanya kembali sampai paham. Semoga dengan berulang kali kita bahas, membuat Ananda juga memorinya mengingat materinya lebih lama, ya. Karena sesuatu yang diulang-ulang itulah yang akan menyebabkan tersimpan di memori kita dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau mau menguasai sesuatu, kuncinya adalah lakukan secara berulang dan kontinu. Kalau berulang tentu kontinu ya, secara konsisten maksudnya. Oke, sekarang kita memandang dulu dari kasus ada seorang pria, ya Ibu katakan pria aja ya karena rambutnya pendek. Walaupun ada juga perempuan yang rambutnya pendek, tapi kita samakan ya. Jadi seorang pria ini memegang suatu beban di tangannya, tentu ada kecenderungan ketika pada posisi ini, yaitu kita mengangkat ataukah posisi lengan kita turun. Nah, sekarang kalau kita bawa ke gambar analogi, di sini kan tadi ada tricep ya, tricep, si bicep ya, ini letak bicepnya. Jadi kalau kita mengangkat, karena ini cenderung tentu kalau misalnya kita memegang benda, tentu nggak dilepasin ya, apalagi benda itu kalau penting, kalau misalnya jatuh akan hancur, tentu kecenderungan kita adalah mengangkat lengan. Nah, ketika kita mengangkat lengan, apa yang bekerja atau menimbulkan gaya tertentu yang membutuhkan gaya biar kita bisa mempertahankan bendanya, tentu adalah si bicep yang harus berkontraksi. Kalau bisa berkontraksi berarti dia ada gaya tariknya. Nah, di kasus ini terlihat bahwa posisi di persendian yang ini kita anggap sebagai sumbu putarnya ya. Ini dari posisi lengan kita ya, posisi tempat jari-jari kita terhadap lengan ya, itu sebesar 100 derajat. Nah, selain itu diasumsikan di sini ya, diasumsikan ya, apakah benar Bu lengan saya 40 cm ya, nanti diukur sendiri ya, ini pendekatan. Jadi untuk memudahkan kita menganalisis dari segi fisika ya, supaya lebih sederhana walaupun sebenarnya tidak sesederhana itu ya.
supaya lebih sederhana memahami konsepnya kita mengasumsikan ya. Tapi kalau Ibu lihat sih lengannya memang sebenarnya sepertinya memang 40 senti. Kalau Ibu memandang lengan Ibu sendiri ya. Bisalah kalian memandang lengan Ananda juga. Jadi diasumsikan lengannya itu dari titik sendi itu ke ujung jari kita adalah hanya ada 10. Karena yang memegang adalah jari ya, maksudnya di pergelangan nanti jatuh. Di ujung jari adalah 40 cm, sementara yang bagian sini, yang lengan sini, dengan lebih pendek ini, itu panjangnya diasumsikan 30. Apakah 30 ya? Nantilah kita nggak usah dulu perdebatkan. Nah, kalau kita membawa ke analogi tentang tuas, ya, tentang tuas, di sini ada beberapa gaya yang bekerja. Pertama, pengaruh dari beban. Yang kedua, kontraksi dari otot si bicep ya. Jadi ini nih si bicep ini. Jadi titik di sini kalau misalnya Ibu tanda ini A, ini titik A-nya supaya lebih mudah. Sementara di sendi ini nih, yang di pusat di sini. Ini juga ada gayanya. Kenapa dia cenderung untuk bagaimana kemiringan siku kita supaya benda ini tetap berada di tangan kita. Ya, tentu ini ada gaya juga yang bekerja. Nah, si ini lambangnya ini menunjukkan berapa derajat lengan kita terbentuk supaya posisi bendanya aman. Sementara untuk yang theta ini menunjukkan berapa besar derajat dari posisi kontraksi otot bicep ya terhadap sumbu putar. Ya, sumbu putar di sini kita asumsikan berada di sendi, persendian antara di bagian lengan ini apa tepat ya lengan bawah, lengan atas ya, Ibu ragu, makanya Ibu hanya sebut saja lengan di bagian A dengan lengan bagian B. Oke, sekarang mari kita menganalisis untuk kasus ini. Jadi gaya tarik yang disebabkan oleh otot bicep, sebenarnya tadi Ibu sudah jelaskan ini ya, dilambangkan dengan Fm. Sementara gaya reaksi ya, kenapa kemudian ada R-nya, karena ini force ya, reaksi, jadi force F ya. Gaya reaksi yang dihasilkan di titik tumpu untuk mempertahankan supaya bebannya tetap aman, ini dilambangkan dengan FR. Menunjukkan, jadi posisi saat ini, yang bagian ini tadi saat dianalogikan, atau posisi ini diandaikan posisinya dalam keadaan setimbang. Untuk memudahkan dan menganalisis besar-besaran, kita mengasumsikan bahwa ini mirip dengan prinsip jenis tuas ketiga. Apa ya jenis tuas ketiga, masih ingat tidak? Apa yang berada di tengah? Yang berada di tengah adalah titik kuasa. Apa benar Bu bahwa ini cocok kita andaikan titik kuasanya berada di tengah? Nah, untuk memaknainya coba perhatikan siapa yang paling bekerja di sini untuk mempertahankan bendanya tetap aman. Jadi ini kita anggap adalah bebannya ya. Ya memang karena ini yang berada di tangan kita. Di mana gayanya bekerja supaya benda ini tetap aman? Tentu ini berpengaruh pada gaya tarik yang dihasilkan oleh si otot bicep. Nah, ini lihat posisinya, ini beban, ini kalau tadi tepatnya beban disebut sebagai kuasa ya. Kalau tadi apa sih lambangnya? Oh ini di sini disebut fulcrum ya. Oke. Supaya lebih mudah sama dengan pelajaran SMP kalian, Ibu sebutkan saja dengan titik kuasa. Jadi di sini kuasanya atau tempat memberi kita gaya, di sini bagian yang kita anggap tetap. Nah, kalau kita lihat, ingat posisinya, ternyata memang sudah tepat bahwa titik kuasa, ketika titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, maka dia masuk jenis tuas jenis ketiga. Makanya tadi kita sempat singgung tentang tuas. Oke, sekarang ada 3 besaran yang kita tidak ketahui besarnya, yaitu kita tidak tahu Fm-nya, kita hanya tahu besar sudutnya, ini 100 derajat. Kemudian di sini 40 cm, jaraknya tendon ya, ujung dari otot bicep ke engsel ya, atau siku, kok engsel sih, persendian, ini adalah 4 cm. Maaf ya, tulisan Ibu sepertinya perlu dirapikan. Apalagi mau di-upload, jangan sampai Ibu sudah upload malah tulisan Ibu, aduh, tunggu kita ambil dulu, aduh, ini tidak bisa lagi berfungsi. Kita tunggu dulu. Oke, sudah bisa. Oh ternyata erasernya mana sih tadi? Oh ini. Malah tidak bisa Ibu. Mana? Maaf ya, Ibu jadi bolak-balik. Skip saja deh. Sudah bisa ternyata.
Ini giliran Ibu mau menulis, sekarang malah susah. Ibu sudah kembali ke pen. Jadi kalau ini tadi adalah 4 cm, sementara panjang keseluruhannya adalah 40 cm. Kalau yang dari titik sini ke sini tadi adalah ini saja yang dilihat ya, 30 cm. Oke, nah sekarang di sini diberikan clue bahwa ternyata dari kondisi informasi yang diberikan oleh gambar ini, kita bisa menentukan tetanya dengan menggunakan aturan trigonometri. Aturan trigonometri. Sehingga diperoleh, kalau kalian mencari dengan aturan trigonometri, maka kalian peroleh 72,6. Nah, karena Ibu nanti akan berikan latihan, coba Ibu memberikan penjelasan dulu terkait bagian ini. Jadi untuk menentukan besar tetanya menggunakan trigonometri, Ibu analogikan. Jadi kalau tadi Ibu menggambarkan lengannya, anggap ini karena licin ya, jadi kadang Ibu agak susah untuk menggambar dengan gambar lurus, ternyata ini butuh keahlian tertentu. Baik, Ibu mencoba menggunakan bantuan dulu supaya garisnya lurus. Oke. Nah, kalau begini kan lebih mudah ya. Jadi ini tadi adalah lengannya, karena tadi antara sikunya itu ini besarnya ada 100 ya. Ini Ibu gambarkan kembali, kalau digambar ya, ini ya sama ya. Nah, ini tidak lain adalah FM atau gaya tarik yang dihasilkan oleh bicep. Kalau Ananda memperhatikan, ini adalah posisi theta. Nah, karena di bagian ini Ibu mau menjelaskan bagaimana cara menentukan theta. Nah, sekarang yang tadi kita lihat dari posisi ujung otot bicep yang berkontraksi ke persendian atau sumbu putarnya. Kalau kalian lihat kembali, ini jaraknya 4 cm. Sementara yang menuju ke ujung ini, kalau tadi visual adalah 30 cm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini kan tadi sudah diketahui ya, ini besarnya adalah 100. Ini theta. Kalau Ibu melambangkan misalnya di sini X, nah, ingat kalau pada aturan secara matematis, jumlah sudut pada sebuah segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalnya nih, Ibu tambah 100 kan tadi di sudut sini 100 ya, 100 ditambah X, ditambah dengan theta itu sama dengan 180. Pertanyaan adalah kita tidak mengetahui X, kita tidak mengetahui theta. Bagaimana caranya? Coba X-nya diketahui berarti kan gampang. Sisa 180 dikurangi jumlah dari 100 ditambah X. Nah, sekarang untuk memudahkan, tadi clue-nya adalah gunakan aturan trigonometri. Kalau Ibu lihat, karena ini Ibu ambil panduannya dari buku berdasarkan angkanya, triknya adalah Ananda menentukan dulu dari segi X, berapa X-nya. Nah, coba kita lihat X, kalau aturan trigonometri, ada 3 kemungkinan yang bisa kita berlakukan. Pertama adalah ambil nilai sinus dengan rumus sin demi, atau kita bisa mengambil nilai cos-nya, cos tan, atau kita bisa melihat nilai tan-nya, tan desa. Nah, sekarang kalau kita mengambil nilai sin, demi ini artinya sisi depan per miring, kita lihat di sisi miringnya ada panjang atau tidak. Ini kan FM-nya miring ya, yang di bagian sini, berdasarkan letak posisi X-nya. Nah, berarti yang semuanya membutuhkan sisi miring, ini kita tidak bisa gunakan. Sehingga yang memungkinkan kita gunakan saat ini adalah tan desa, atau nilai tan dari X. Berarti kita tulis tan X sama dengan desa, berarti depan per apa ini? Depannya X itu apa? Panjangnya. Sisinya di depannya X, jadi ini dikatakan yang berada di depan itu, misalnya gini, ada sudut seperti ini, misalnya dia alfa, yang udah dikatakan di depannya yang ini nih, yang di depannya si alfa. Sementara yang di bagian sisi ini samping, ya yang miring ya, mana yang miring ya, sama dengan ini ya. Ini hanya kalian perlu memproyeksikan saja terhadap posisi X-nya. Jadi yang di depannya X adalah 4
4 cm, berarti Ibu tulis sisi depannya adalah 4 cm, dibagi dengan di samping, yang di sampingnya X adalah 30. Sehingga kita bisa tulis bahwa tan X itu nilainya adalah 4/30. Nah, supaya mendapatkan nilai X, berarti kita perlu kalau menggunakan kalkulator ya, pakai fungsi times ya. Nah, jadi tan min itu dicari nilainya dari 4/30. Nah, kalau kalian cari tahu, kalau tidak salah itu menghasilkan 7, sekian-sekian, bisalah dicari. Nah, kalau misalnya ini taruh misalnya Ibu mendapatkan 7,52 ya, misalnya Ibu mendapatkan 7,52 nilai X-nya setelah diinverskan di kalkulator ya, menggunakan bantuan kalkulator, maka tetanya sudah bisa ditahu karena X-nya sudah kita ketahui, berarti 100 derajat ditambah dengan 7,52 ditambah dengan theta sama dengan 180. Nah, jadi untuk mengetahui theta, tidak lain adalah 180 dikurangi. Berapa jumlahnya ini? Berarti Ibu tambah 107,52. Berarti 180 dikurangi 107,52, maka kalian akan mendapatkan 7,2 sekian-sekian. Ya, kalau berbeda sedikit ya nggak apa-apa. Jadi kalau kalian oh bukan 7,2 ya, coba kita lihat kembali, 72, maaf ya, 72, sekian-sekian. Kalau berbeda di belakang koma nggak apa-apa, berarti itu kembali ya ke ini spesifikasi alatnya. Tapi intinya adalah kita mendapatkan angka bilangan yang sama ya, atau yang saling mendekati. Nah, ini tadi ya caranya, bagaimana cara mencari theta. Nah, sekarang karena ini berumpamanya saya ini hanya baru menentukan sudut-sudut yang ada. Berarti kenapa kita perlu mencari sudut itu supaya memudahkan kita menentukan nilai dari Fm, Fr dengan I-nya, sudut I-nya. Oke, sekarang kita masuk di soalnya. Jadi ingat persamaan yang harus kita ingat karena dia dalam keadaan stabil. Ingat kalau stabil tadi syaratnya adalah sigma F-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita uraikan, ini kan ada 2 ya. Ada 2 yang bisa kita proyeksikan. Karena ini gayanya miring, berarti diproyeksikan terhadap sumbu X, yaitu sigma Fx-nya harus sama dengan 0, dan sigma F-nya juga harus sama dengan 0. Nah, jadi ini untuk sumbu X. Nah, ingat, ketika kita memproyeksikan gaya terhadap sumbu X, maka yang diambil adalah nilai cos-nya. Ya. Jadi kita ambil nilai cos-nya. Nah, sehingga jadi maknanya coba Anandaku sekalian perhatikan, lihat ini sumbunya. Jadi ketika kita memproyeksikan terhadap sumbu X, berarti kita pandang dari dalam arah horizontal. Nah, sekarang F-nya kan di sini. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu X, berarti dia akan posisinya di sini nih. Titik ini. Nah, inilah yang Fm. Ingat, kalau kita bawa ke proyeksi sumbu X, yang diambil adalah nilai cos, berarti Fm cos theta. Nah, sekarang, apa gaya yang lain yang bisa kita proyeksikan dalam arah vertikal? Kalau ini kan dalam arah horizontal ya, karena dia bergerak ke bawah. Kalau ini kita proyeksikan, ingat arahnya ke bawah, ketika kita proyeksikan terhadap sumbu X ya, maka kalian akan dapati posisi FR-nya ini terhadap sumbu X. Nah, coba lihat, kalau FM arahnya ke kanan, kalau FR arahnya ke kiri. Nah, ini yang harus saling menyediakan. Makanya disamadengankan supaya mereka saling menyediakan karena arahnya berlawanan, makanya disamadengankan. Nah, sama kalau misalnya FR-nya diproyeksikan terhadap sumbu X, maka kita ambil adalah nilai cos dari C. Makanya ditulis FR cos C. Oke, sekarang kita masuk di sumbu Y yang dalam arah vertikal. Supaya tidak bingung untuk tadi analisis di sumbu X, Ibu hapus dulu biar tidak tumpang tindih analisis untuk yang di sumbu Y. Sekarang kita perhatikan dulu untuk bagian yang dalam arah sumbu Y. Ada berapa gaya? Ada 3. 1, Fm, kita akan proyeksikan terhadap sumbu Y. Yang kedua adalah Fr, kita akan proyeksikan juga terhadap sumbu Y. Yang ketiga adalah gaya berat. Nah, sekarang masing-masing kita proyeksikan. Kita mulai dulu dari Fm. Fm ketika kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka diingat yang diambil adalah nilai sin, sehingga
yang di sini pada saat kita proyeksikan, ini adalah Fm sin theta. Oke, ini adalah proyeksi pertama ya. Jadi kita mau menjumlahkan dulu semua yang dalam arah vertikal. Pertama adalah Fm. Selanjutnya, Fr. Ketika kita proyeksikan terhadap sumbu C, jadi seakan-akan bergerak seperti ini ya. Seperti ini dalam arah vertikal ya. Nah, arahnya jadi ketika kita bawa ke sumbu Y, ingat yang kita ambil adalah fungsi sinnya. Makanya Fr sin C. Nah, sekarang coba perhatikan yang terakhir adalah W. W arahnya kemana? Ke bawah. Nah, sekarang kita lihat yang mana ketiga gaya ini yang memiliki arah yang sama. Arah yang sama itu berada pada, jadi sebenarnya kalau secara gambar ini harusnya seperti ini ya. Sebenarnya sama posisinya. Nah, yang mana arahnya sama? Yaitu W dengan FR. Sama-sama mengarah ke bawah. Makanya ini dijumlahkan. Nah, jumlah penjumlahan antara W dengan FR sin C itu harus sama dengan Fm sin theta yang arahnya ke atas. Jadi satunya ke bawah, satunya ke atas. Ini di pertengahan. Ini supaya stabil Fm sin. Jadi yang ke atas tadi adalah F sin theta itu harus sama dengan yang semua jumlah yang ke bawah. Yang ke bawah itu dengan menjumlahkan antara W dengan Fr sin theta. Sehingga ini yang berlaku ya untuk kasus ini. Sekarang selain membahas tentang sigma F sama dengan 0, kita juga harus ingat syarat yang kedua adalah sigma tau harus sama dengan 0. Nah, ingat taunya. Tau rumusnya secara umum adalah perkalian antara gaya dengan jarak dari sumbu putarnya. Sekarang kita lihat apa yang memungkinkan berputar di sini. Posisinya, gaya apa yang memungkinkan bendanya mengalami torsi ya. Coba Ibu hapus dulu supaya lebih mudah kita analisis. Jadi kalau misalnya tadi takut kehilangan coretannya, berarti cukup ini ya, mengatur video Ibu untuk dimunculkan tadi coretan Ibu khusus untuk sigma F-nya sama dengan 0. Ibu mau ganti dengan pen? Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa titik ini sebenarnya dijaga untuk tetap, berarti dia tidak memungkinkan untuk mengalami yang namanya torsi, ya. Tidak bergerak, karena ini kita anggap sebagai sumbu putarnya. Sekarang yang memungkinkan untuk membuat lengan kita bergerak, itu ada dua, yaitu kontraksi dari Fm dengan W, atau torsi yang dihasilkan oleh W. Sehingga kita memandang dulu yang diakibatkan oleh si otot bicep ini. Ingat, antara gaya dengan jarak itu harus saling tegak lurus. Sekarang, berapa jarak posisi otot bicep terhadap sumbu putar? Nah, tadi tentu masih ingat ya, jawabannya adalah 4 cm. Kalau jaraknya dari arah kiri ke kanan, berarti supaya tegak lurus, gayanya harus, maaf ya, kan ini, aduh, udah di mana tadi? Yang sampai hilang. Oke. Maka gayanya harus mengarah ke atas atau ke bawah. Tapi karena memang faktornya Fm ke atas, berarti kita ambil ini. Nilai ke atas. Jadi arah F-nya, Fm itu yang kita ambil adalah nilai ke atas. Ketika ke atas berarti kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Kalau kita proyeksikan terhadap sumbu Y, berarti yang kita ambil adalah nilai Fm sin atau cos. Kalau sumbu Y, nah jawabannya adalah sin theta. Makanya di sini 4 cm dikali dengan Fm sin theta. Karena rumusnya ini adalah jaraknya, ini adalah F-nya. Ini untuk torsi yang pertama, ya, yang diakibatkan oleh otot bicep. Sekarang, torsi yang memungkinkan diakibatkan oleh W, karena ini memiliki gaya tarik yang memungkinkan lengan kita bergerak ke atas atau ke bawah terhadap sumbu putar. Sama dengan ini bicep, memungkinkan untuk bergerak ke atas atau ke bawah untuk kita menarik lengan supaya bendanya tetap aman. Nah, jadi untuk torsi yang diakibatkan oleh W ini, sama rumusnya, R dikali dengan gaya beratnya. Nah, karena ini berkaitan dengan gaya beratnya, kita lembangkan saja dengan W. Sekarang jaraknya, apa betul 40? Ingat, tadi di soal dari ujung jari menuju ke siku ya, ke persendian, itu jaraknya adalah 40 cm. Makanya kita ambil pengalihan adalah 40. Sehingga karena ada bagian yang sama, kalau kita
operasikan ini secara matematika, maka kita akan memperoleh bahwa F sin theta sama dengan 10W. Kenapa 10W? Ya nantilah Anda cari tahu. Kalau ini kita sederhanakan, ini dibuat bagian variabel yang kita mau cari tahu, ini perkalian, berubah menjadi pembagian kan sebenarnya adalah 40 cm dikali W, perkalian berubah menjadi pembagian. 40 dibagi dengan 4 tidak lain adalah 10, makanya dapat 10W. Semoga paham ya sampai sini ya. Nah sekarang, kita mengambil nilai theta tadi, ingat theta tadi sudah kita temukan bahwa nilainya 72. Nah, coba kalian substitusi nilai tetanya ini 72 ke dalam persamaan. Ya. Nah, kalau kita membawa nilai sin theta, jadi tetanya ini berarti sama dengan sin 72,6 derajat. Kalau kita cari pakai kalkulator, Anda akan mendapati 0,954. Nah, sehingga kalau kita bagi dapatlah 10,5 W. Semoga sampai sini paham ya. Nah, sekarang di soal kan tidak diketahui soal massa bendanya ini berapa, ya. Kalau misalnya massa ini 14 kilo, nah mungkin seketika Anda akan bilang, hebat banget kalau misalnya ada orang yang bisa menahan 14 kilo di jarinya. Nah, ini untuk standarnya Adera ya. Ini pemisalan supaya memudahkan saja kita untuk menganalisis. Kalau yang kontekstualnya mungkin kalau kita orang awam ya mungkin paling bisa kita menahan itu misalnya 2 kilo lah. 1 kilo aja mungkin udah agak berat ya, udah agak pegel. Apalagi kalau 14 kilo. Anggap ini orang ini si Adera ini yang mengangkat 14 kilo. Jadi kita andaikan massanya ini, karena tadi tidak ditentukan di soal, massanya ini sebesar 14 kilo. Nah, karena masih 14 kilo, ingat W ini tidak lain apa tadi rumusnya? W tidak lain adalah massa dikali dengan gravitasi. Ya, massa dikali gravitasi berarti kalau kita misalkan massanya ini bendanya 14, berarti 14 dikali dengan 9,8. Nah, karena ingat Fm-nya adalah 10,5 dikali W, makanya nih sama ini Fm sama dengan 10,5 dikali W. W-nya tadi apa? 10,5 dikali W-nya tidak lain adalah M kali G. M-nya adalah 14, percepatan gravitasinya adalah 9,8. Makanya ditulis seperti ini. Didapatlah bahwa Fm-nya itu atau gaya kontraksi atau gaya tarik yang diakibatkan oleh otot biceps sebesar 1440. Benar juga ya, kalau 14 kilo. Tapi kalau misalnya 2 kilo tentu gaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Jadi kalau semakin besar massanya atau semakin berat beban yang kita bawa, tentu gaya yang dibutuhkan atau diperlukan oleh si otot bicep agar bisa mempertahankan posisi benda tentu lebih besar. Kalau lebih besar, kita kaitkan tadi dengan biologi, berarti tentu membutuhkan otot-otot yang lebih banyak untuk berkontraksi. Jadi kalau misalnya benda yang kita pengen ringan, berarti otot yang berkontraksi juga cukup kecil, karena gaya yang kita butuhkan sedikit ya. Oke. Jadi sampai sini kita sudah mengetahui nilai Fm. Kalau yang ini secara teori ya. Ini kita saya dulu nanti Anda bisa mempelajari lebih lanjut di buku sumber ibu kita memperoleh informasi. Nah sekarang informasi-informasi tadi yang sudah kita tahu. Jadi tadi sudah ada nilai beberapa yang kita tahu ya. Jadi nilai theta tadi kita tahu bahwa dia 72,6 derajat. Kemudian nilai Fm sama dengan 1440. Nah, karena kita sudah mengetahui dua nilai, kita mau gunakan dua nilai ini untuk mengetahui berapa nilai FR dan berapa nilai C-nya. Nah, sekarang coba Ananda bawa ke persamaan 1 dan 2. Mana Ibu persamaan 1 dan 2? Kembali, ini dia ya. Jadi persamaan 1, ini persamaan 2. Tadi kan FF-nya sudah tahu ya, tetanya juga sudah tahu. Berarti yang kita belum tahu di sini adalah FR-nya dengan C-nya. Nah, sekarang masukkan ke persamaan 1. Didapat ini. Jadi 1440 ini tadi Fm, aduh, ini ya. Fm cos theta. Jadi cos theta-nya tadi adalah 72,6 sama dengan FR cos C. Ini kan C-nya belum diketahui ya. Sama untuk ini persamaan 2, juga kita substitusi 1140, Fm-nya 1140, tadi ingat Fm-nya kita perlu 1140 dikali sin 72 sama dengan 14 dikali 9,8. Nah, tadi kan di sini rumusnya W ya. Ingat, W itu tidak lain adalah M dikali G. Makanya di sini, ini M-nya, ini G-nya. Tidak lain ini adalah pengganti W.
ditambah FR sin C. Nah, kalau kita menganalisis lebih lanjut persamaan ini, maka diperoleh FR sama dengan FR cos theta dilanda 430. Dapat dari mana, Bu? Ya, cari nilainya cos 72,6. Nanti kalau dapat nilainya dikali dengan 1440, dapat 430. Sama dengan FR sin theta. Ini kan didapat ada angkanya nih. 14 dikali 9,8 ya. Ini ada nilainya, dipindah ke ruas kiri, karena ini penjumlahan berarti nanti dikurang ya. Jadi 1440 cari nilainya sin 72, kemudian dikurangi dengan 14 dikali 9,8, maka akan kalian peroleh 1240. Nah, dari sini kalau kita memperlakukan identitas geometri cos kuadrat C ditambah dengan sin kuadrat T akan berlaku 1, maka kita akan memperoleh persamaan FR pangkat 2 sama dengan 1,74 kali 10 pangkat 6 Newton pangkat 2. Nah, kalau karena ini berpangkat 2, kalau ini ditarik akarnya berarti FR sama dengan akar 1,74 dikali 10 pangkat 6, maka diperoleh FR-nya sama dengan 1320. Kalau ada yang kesulitan di bagian sini, diterapkan ke sini, nanti boleh koordinasi lanjut ke Ibu ya. Atau nanti Ibu latihan dulu lah ya, mencoret-coret. Kalau memang sudah mentok baru ke Ibu. Jadi kalau mau dapatkan berlakukan ini, masing-masing ini persamaan 3 dikuadratkan, persamaan 4 dikuadratkan, nanti satukan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta, satukan sesamanya, nanti akan diperoleh persamaan ini. FR pangkat 2 sama dengan 1,74 kali 10 pangkat 6. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui nilai yang ketiga, yaitu nilai FR sama dengan 1320 Newton, maka untuk menentukan C ada 3 cara. Walaupun kalau Ibu kemarin uji pakai kalkulator, berbeda angkanya, tapi perbedaannya itu sedikit, jadi Ibu anggap itu sama. Cara yang pertama, dari persamaan 3. Apa persamaan 3? FR cos C. FR cos C sama dengan, berapa tadi? Sama dengan 430. Aduh, cenderung besar lagi nih. Di mana dia? Ini sudah ya. Ini sudah. Yuk sudah. Oke. Jadi ini tadi 430. Nah, jadi kalau misal ini kan FR-nya tadi sudah diketahui ya. FR-nya adalah 1320. Nah, jadi untuk mengetahui cos I sama dengan 430 dibagi dengan 1320. Nah, sehingga untuk mengetahui C-nya bisa diinverskan diinverskan cos-nya, kemudian cos 430 per 1320, maka akan kalian temuin nilai C-nya ini mendekati nilai ke sini. Cara pertama. Ya. Cara keduanya dengan cara yang sama, ambil nilai fungsi sin-nya. Maka kalian akan juga mendapatkan nilai, kalau tidak salah kemarin kalau fungsi sin-nya itu Ibu peroleh sekitar 69, sekian. Nah, ini kan juga mendekati ke 70, berarti Ibu anggap sama. Nah, yang terakhir bisa memfungsikan kotangennya. Kotangennya adalah tidak lain adalah fungsi sin per kotangennya adalah tidak lain adalah cos per sin. Jadi kalau cos per sin ya, berarti FR-nya mati, berarti sisa 430 per 1240. Nah, nanti kalau kalian lakukan cara yang sama, jadi kalau ini diinverskan, jadi nanti dapat kota. Jadi untuk menuliskan persamaan ini nanti diperoleh untuk C-nya itu setidaknya adalah inverskan kotangennya. Jadi kalau biasanya di kalkulator tuh dikombinasikan antara shift dengan kotangen supaya dapat diinvers, atau kalau tadi sama dengan cos, shift dengan cos itu diinverskan. Jadi kotangen 430 per 1240 nanti akan kalian temukan ini 70,9 derajat. Nah, jadi dengan demikian kita sudah mengetahui nilai tetanya sudah tahu, dengan trigonometri nilai F-nya sudah tahu, nilai FR-nya juga sudah tahu, dan terakhir adalah nilai C yang sudah diketahui.
Baik, dengan demikian lengkaplah sudah variabel-variabel yang tidak kita ketahui dan sudah kita tentukan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan kepada Ibu. Sekarang kita masuk di panggul. Waduh Ibu, kita sudah di bagian lengan. Sudah lanjut panggul. Nah, untuk bagian panggul, Ibu minta kalian amati secara mandiri langkah-langkah yang Ibu berikan. Jadi cara mengerjakannya itu ya dengan memperlakukan torsinya juga sama. Pada saat tadi keberlakuannya dengan lengan ya. Jadi berlakukan sigma F sama dengan 0, berlakukan sigma tau sama dengan 0. Dengan memandang ini, jadi kalau ini sumbu putarnya di bagian A. Nah, nanti kalian menentukan persamaan, ingat selalu proyeksikan gaya-gayanya terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Ketika diproyeksikan terhadap sumbu X, maka yang diambil adalah nilai cosnya. Ketika diproyeksikan terhadap sumbu Y, maka yang diambil adalah nilai sinnya. Kalau kalian mengikuti langkah-langkah sama dengan menganalisis pada bagian ini, pada bagian lengan atas ya di otot tricep tadi dengan bicep, maka kalian akan mudah memahami langkah-langkah di bagian panggul. Nah, sehingga di bagian panggul ini kita juga bisa menentukan FR-nya berapa atau gaya reaksi yang ditimbulkan oleh persendian untuk menahan posisi berat tubuh kita. Nah, sekarang untuk bagian-bagian lainnya, Ananda bisa menindaklanjuti melihat posisinya atau penjelasannya di buku yang Ibu jadikan acuan. Mungkin cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Alhamdulillah penjelasan Ibu sudah selesai. Dengan ini Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Sampai ketemu di video penjelasan materi Ibu untuk pada bab 2. Ibu akhiri ucapan, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akhiri dulu rekamnya. Aduh, ternyata susah juga ini. Stop share.